Feng di Fengshan, Jiangcheng menembus 1 miliar. Pendiri Liu Yufeng langsung jadi wanita terkaya nomor 1 di Jiangcheng. Ada apa ini? Sepertinya menabrak sesuatu. Aku turun cek dulu. Lukanya parah. Dasar, mampus kau. Dia lagi ngapain ya? Hormat. Jadi makhluk halus. Shuming, biarin aja. Aku ketakutan. Bunuh cepat, dasar anjing. Suka nakut-nakutin aku. Tunggu dulu. Kalau ada hewan menghalangi jalan, pasti ada sesuatu. Sepertinya dia minta tolong sama kita. Kamu mau aku bantu? Kamu mau aku ikut sama kamu? Shumin, Alian, aku ikut dia dulu. Kalian tunggu di sini. Kayu Feng, itu ular. Barang menjijikan, nggak usah diselamatkan. Kamu mau ikut? Yufo, malam ada makan bos. Jangan telat. Gak masalah. Waktu Kita dapat banyak uang dari alam kampung. Kalau ada hewan liar yang butuh bantuan, bantuin aja. Itu juga cara kita balik ke alam. Kamu mau aku selamatkan anakmu? Udah, balik sana ya. Kamu pintar, pasti ngerti omonganku. Jangan lagi main di jalan raya. Walaupun gak ada banjir, tetap banyak mobil. Bahaya banget. Kamu benar-benar cerdas. Namaku Liu Yufeng. Kebun di sekitar punya aku. Kalau kamu dan anakmu gak punya tempat, boleh tinggal di kebun. Gak ada yang usir kalian. Liu Yifeng, aku pasti balas bantuannya berkali-kali lipat. Liu Yufeng, setelah buah-buahan dari koperasi, kalian masuk ke pasar baru-baru ini. Terdeteksi mengandung banyak residu pestisida. Warga keracunan dirawat rumah sakit. Sekarang kami minta penanggung jawab dari perusahaan Anda. Ikut kami untuk diselidiki. Mana mungkin? Hah, Ali, kamu yang bertanggung jawab atas buah-buahan ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Maaf Yufeng, ini semua salahku. Aku tidak melakukan pengecekan dengan baik. Aku sudah mengecewakanmu. Alian, Yufo sudah anggapmu saudara. Kok kamu ceroboh begitu? Sudahlah, dia juga nggak sengaja. Kalian belum menikah. Kalau dia masuk penjara, hidupnya bisa hancur. Pak, saya ikut kalian saja. Pak, tolong beri saya sedikit waktu. Saya mau sampaikan sesuatu ke keluarga. Jangan terlalu lama! Orang biasa. Aku simpan emas batangan senilai 5 juta. Di brankas bang, mas kawin gue. Setelah aku pergi, tolong jaga itu buat dia. Kamu tenang aja. Rumah ini aku urus sampai kamu pulang. Alian, setelah aku pergi, koperasi akan kamu yang urus. Kayu Feng, aku pasti akan kelola dengan baik. Gak akan mengecewakanmu. Gua. Nanti dengarkan ayah baik-baik. Jadi anak baik ya. Mama, tolong jangan pergi dari saya. Aku masih sangat kecil dan benar-benar membutuhkanmu setiap hari untuk menemaniku bermain di taman dengan penuh kebahagiaan, memasak makanan favoritku yang selalu terasa hangat di hati, dan memberiku kehangatan pelukan yang tak bisa digantikan oleh siapapun. Tanpa kehadiranmu, dunia ini akan terasa sangat dingin dan sepi. Seperti tanpa cahaya matahari di hari hujan yang panjang. Jadi mohon, jangan tinggalkan aku sendirian di tengah kegelapan ini. Sudah 10 tahun, bagaimana kabar Gugu, Shumin, dan Alian? Alin yang datang jemput aku. Ini Suzu Leon yang suruh kamu jemput aku. Minggir, jangan halangi. Bukan Alian. Shumin suruh kamu, aku Liu Yufeng. Kamu memang datang jemput aku kan? Apa? Liu Yufeng? Gila! Udah dibilang jangan halangi jalan. Kalau ganggu lagi, bisa aku hajar. Ini kan Liu Yufeng, bos wanita terkaya di Kabupaten Jiangning. Bos segede gitu.
kenapa keluar penjara nggak ada yang jemput? Liu Yufeng masuk penjara 10 tahun. Selama itu nggak pernah ada satupun yang jenguk. Sampai harus berbuat seberapa jahat sih? Kok bisa dapat nasib begitu? Padahal Liu Yufeng banyak bantu kita di penjara. Kok kalian ngomong gitu? Liu Yufeng, ayo bangun. Shish. Iya dia benar-benar percaya aku membelanya. Haha. Pak Liu, kamu harus jalan pulang. Hahaha, kami dijemput. Nggak bisa temenin kamu. Haha. Benar-benar jatuh sampai diinjak. Untung masih ada Erling dan keluargaku. Shi Jun, Liu Yufeng sudah keluar penjara. Tapi orang kita datang terlambat, jadi tidak menemui orangnya. Snake Lord, mohon jangan marah. Bu Liu dibebaskan lebih awal karena perilaku baik di penjara. Ini di luar prediksi kami. Bu Liu sudah kembali ke Villa Yufeng. Tempat itu memang selalu jadi kantor koperasi Yufeng. Mau cari Bu Liu sendiri? Tidak baik. Bentukmu tidak mudah bergerak, bisa bikin orang takut. Baiklah, saya akan atur semuanya. Anda bisa ke sana dulu. Saya sarankan Anda jangan tampil di depan umum. Nanti bisa merepotkan Bu Liu. Di pihak saya juga akan siapkan proyek kerja sama senilai 1 miliar. Dan pergi ke Villa Liburan Yufeng untuk menemui Bu Liu. Entah Bu, Liu Yufeng itu pernah melakukan apa? Snake Lord memperhatikannya. Liu, meski termasuk keluarga besar di seluruh negeri, tetap saja hanya salah satu kekuatan di bawah Snake Lord. Sekarang Bu Liu sudah bebas. Koperasi Yufeng yang awalnya cuma perusahaan desa kecil, kedepannya mungkin akan jadi grup besar. Sekarang aku seperti ini. Kalau Xiumin dan Guo lihat, mereka pasti khawatir. Dan aku belum bisa pulang. Untung masih ada Alion. Aku akan istirahat di villa beberapa hari. Lalu aku akan kembali ke Guo. Pergi! Di sini nggak ada sampah buat dipungut. Minggir jauh. Anda salah paham. Saya bukan pemulung. Saya datang mencari seseorang. Saya cari susu Elian. Kamu pemulung ke Villa Yufeng, cari busu. Nggak bercermin lihat diri sendiri. Gua nggak punya waktu buat debat sama pengemis kaya kamu. Pergi! Saya benar-benar mau ketemu musuh. Tolong bantu. Bilang aja Liu Yufeng cari dia. Sialan, ternyata orang gila. Segera pergi, atau gue patahin kaki kamu. Kamu mau patahin kaki siapa? Jangan main-main dengan kata-kata yang berbahaya ini. Karena tindakan seperti itu bisa berdampak buruk dan merugikan orang lain. Lilian. Kak Yufeng, akhirnya kamu pulang. Kak Yufeng, kenapa nggak kasih tahu aku keluar? Aku nungguin kamu keluar penjara. Mau jemput sendiri. Kita kan saudara. Nggak perlu ribet kayak gitu. Tadi kamu bilang mau patahin kaki siapa? Musuh, bukan begitu. Saya kira dia cuma pemulung. Saya nggak tahu kalau dia saudara Anda. Pemulung? Kak Yufeng jadi pemulung. Tetap sahabatku. Aku pernah ajarin kalian meremehkan orang. Musuh, saya tahu salah. Maaf. PHK dia. Suruh patahin kakinya. Baik. Tidak, musuh. Mohon jangan begitu. Bir, sudah. Nggak usah dipikirin. Aku cari kamu bukan cuma nostalgia. Ada urusan penting. Kak Yufeng baru keluar penjara. Buang sial. Lihat perkembangan koperasi. Aku terus berusaha berkembang. Ok. Dad. Kak Yufeng, lihat kantor ini sama kebun di luar. Masih ingat nggak? Aku masih ingat kamu dulu. Suka melihat pemandangan di luar. Tata letak kantor tetap dipertahankan. Kalian, aku sudah bukan bos koperasi Yufeng lagi. Tempat ini tidak penting. Kali ini aku pulang. Terutama ingin tanya kamu. Dan ambil kembali barang yang kutitip di sini. Barang? Kak Yufeng, kamu nggak pernah titip barang di sini kan? Alian, saham perusahaan yang kuhibahkan ke kamu. Alian, lupa? Sebelum masuk penjara, aku serahkan 55% saham koperasi ke kamu untuk kelola. Kamu? Serius kamu benar-benar ingin hibahkan sahammu ke aku? Apakah ini merupakan keputusan yang sudah kamu pikirkan matang? Alian, kita sudah tanda tangan kontrak pengalihan, bukan? Kamu juga bilang mau bantu simpan dan akan balikin ke aku kalau aku sudah keluar penjara. Ada kontraknya sebagai bukti. Kak Yufeng, kontrak mana? Saham kamu udah nggak ada dari dulu. Mana mungkin? Itu kan 55% saham awal, walaupun kinerja koperasi jelek. Sahamku tetap nggak bisa berkurang, kan? Kak Yufeng, kamu nggak tahu? Kamu masuk penjara 10 tahun. Koperasi hampir bangkrut gara-gara kasus buah beracun waktu itu. Hampir tutup total.
Aku terpaksa jual sebagian besar saham ke perusahaan Heishui milik Liu Shi Group. Pakai duit Kabiao juga, baru perusahaan bisa hidup lagi. Bukan cuma saham kamu, saham aku juga tinggal sedikit. Sahamnya nilai 100 juta, restrukturisasi pun tidak mungkin hilang semua. Kak Yufeng, soal ini gak bisa nyalahin aku udah berusaha. Lihat aja kantor ini sama kebun di luar. Kalau bukan aku, mungkin kamu sekarang udah gak bisa lihat tempat yang familiar ini. Yufeng, aku udah sesuai pesanmu. Fokus urusin koperasi biar tetap jalan. Kamu gak marah cuma gara-gara urusan saham ini kan? Aku gak marahin kamu. Tanpa saham, aku gak punya apa-apa. Bahkan tempat tinggal pun gak ada. Tenang aja, kita kan sahabat. Mana mungkin aku biarin kamu gak punya tempat bersandar? Asisten Lin, ada posisi kosong di villa sekarang? Sudah nggak ada, semua terisi. Kak Yufeng itu pendiri koperasi kita. Meski sudah penuh, tetap harus ada satu pekerjaan buat dia. Asisten Lin harus kasih pekerjaan bagus buat kakakku. Kalau begitu, ada satu pekerjaan yang santai, nggak berat, harusnya cocok buat Bu Liu. Pekerjaannya apa? Bisa kamu jelaskan secara detail tentang pekerjaan yang ingin kamu tanyakan ini? Saya ingin memahami dengan lebih jelas sebelum memberikan jawaban yang tepat. Yufeng pernah jadi manajer umum, statusnya tinggi. Bagaimana bisa bilang pekerjaan kotor ini cocok untuk dia? Pak J, pekerjaan ngangkut pupuk ini inti villa. Bahan organik di sini semua bergantung pada pekerja pupuk. Kerja santai, dekat alam. Pak Liu di penjara 10 tahun. Butuh udara bebas. Ini cocok buat Pak Liu. Benar juga. Yufeng, asisten Lin juga masuk akal. Kamu di penjara 10 tahun. Hirup udara segar lebih banyak, biar tubuhmu pulih. Tentu saja. Kalau ada pekerjaan lebih bagus, aku pasti segera atur buat kamu. Shen Jun, Xiao Jun, tunggu dulu. Kami nggak bisa ikut cepat. Kita masih ada banyak hadiah buat Miss Liu di aku. Xiao Jun, kamu dulu paling suka kebersihan. Bahkan kalau sisik kena debu dikit saja, langsung berendam di kolam. Sekarang demi buru-buru, ketemu Miss Liu, malah nggak peduli kotor. Sungguh, Snake Chen, kamu tanya hampir 100 kali. Nggak perlu khawatir hadiah kurang berat. Ginseng 100 tahun, herba langka, Liu, lama, di penjara, pulih. Tubuh, perhiasan, maskara, bisa jadi hadiah buat keluarga. Miss Liu juga, sudah sangat pas. Chen Zhang, aku jalan lebih cepat. Usaha sekuatnya. Pak Liu, sayur organik Yufeng Villa kita itu terkenal di Jiangcheng. Setiap langkah pembudidayaan harus dijaga. Kamu yang angkut pupuk, harus siram dengan benar. Liu Yufeng, asisten Lin tanya. Kamu, kok diam aja? Berani juga melototin aku. Kamu pikir masih jadi GM koperasi zaman dulu? Hah, ingat, sekarang kamu cuma tukang angkut kotoran. Mantan narapidana kerja paksa, sudah bagus disuruh angkut pupuk. Lihat apa? Cepat kerja, jangan bengong. Kalian lagi ngapain? Kak Yufeng, kamu nggak apa-apa? Hah? Yeah. Kalian berani banget. Kak Yufeng itu lebih dekat dari keluarga buatku. Kok bisa kalian perlakukan kayak gitu? Pak Su, kami nggak sengaja. Pak Liu kerjanya lambat, jadi kami awasi. Ya, kami bantu Pak Liu kerja lebih baik. Kak Yufeng, kamu terlalu baik. Makanya dipermainkan orang jahat seperti mereka. Leang, terima kasih ya. Oh iya, hampir lupa. Yue Fengjie kan pernah di penjara. Kalau ditindas orang, itu memang pantas kan? Alian, Alian itu bisa kamu panggil begitu aja. Kamu cuma tukang angkut pupuk, nggak punya sopan santun. Cepat sujud panggil busu. Liu Yufeng, kamu benar-benar bodoh. Kamu udah di penjara 10 tahun, nggak punya apa-apa. Masih mikir bisa jadi saudara sama aku? Coba lihat diri sendiri di kaca. Cocok nggak sih? Jadi, sejak aku balik, kamu terus mainin aku. Baru sekarang ngerti. Ternyata otakmu emang kosong. Bu, Su, akting Anda bagus. Kalau masuk film, pasti dapat penghargaan. Alian, dulu aku nggak pernah perlakuin kamu buruk. Bukan buruk, apa? Kamu itu narapidana kerja paksa. Baju kamu di penjara, aku beli. Ini tawa yang sangat lepas dan penuh kebahagiaan. Seolah-olah semua beban dan kesedihan hilang dalam sekejap. Membuat hati merasa ringan dan ceria. Baru dapat kabar Bu Liu di Yufeng Villa sedang dibully orang. Manajer umum koperasi sekarang, Su Lian,
Lagi nyuruh anak buahnya nyintas Bu Liu. Hampir sampai villa. Susuelian, cukup sudah. Kalau dulu aku nggak menampung kamu, kamu masih berdiri di jalanan jang. Aku benar-benar butuh waktu nolong kamu. Narapidana, kamu ngomong apa sih? Kesalahan terbesar hidupku adalah jadi saudara sama kamu dan menyerahkan hasil kerja keras ke tangan kamu, si serigala berbulu domba. Ji, Masih ngoceh aja? Kayaknya aku terlalu baik sama kamu. Masukin dia ke dalam tong, biar dia sadar. Biar tahu siapa yang jadi bos di sini. Aduh. Susuelian, kamu jahat banget. Kamu bakal dapat balasannya atas perbuatanmu. Siram kepalanya, biar dia tahu diri. Bicara! Sialan, kaget banget gue. Siapa yang tanggung jawab patroli villa ini? Ada yang ogah kerja, masih nggak mau dipecat. Ibu Su, jangan terlalu marah. Nanti saya urus. Pecat aja orang itu, gak guna. Leon, kenapa kamu perlakukan aku begini? Aku bantu kamu keluar kesulitan. Biar hidup enak. Buah beracun 10 tahun lalu. Aku takut hidupmu hancur. Di penjara buat kamu. Lupa. Leon Yufen, jangan ngomong mulu. Kayak dulu kamu selamatkan aku. Kian pihak, kamu cuma mau nunjukin kalau kamu lebih hebat dari yang lain kan? Kamu pikir aku perlu bantuanmu? Dengan kemampuanku, kalau bukan kamu yang nahan, aku lebih sukses. Yang pihak. Liu Yufeng, kamu belum tahu. Kejadian 10 tahun lalu itu sengaja aku lakukan. Supaya kamu, perempuan munafik, bisa ngerasain jatuh dari surga ke neraka. Haha, Susuelian, kamu kena karma. Karma? Hidupku enak banget. Sebagai bos koperasi UFO, nanti bakal lebih nyaman. Kamu, Liu Yufeng, narapidana kerja paksa. Punya kerja angkut kotoran harus bersyukur Tuhan. Iya, Su sudah kasih kamu kesempatan. Kebaikan buatmu, dasar nggak tahu terima kasih. Su, ada orang yang masih merasa kayak, bos, saya rasa perlu siram kepalanya pakai air kotor biar sadar. Benar, asisten Lin. Siram biar dia sadar. Baik. Susuelian, kamu nggak akan mati dengan baik. Kamu adalah ular hitam besar yang saya temui pada saat itu, bukan? Yang pernah berada di hutan lebat dekat desa kita, dengan sisik yang mengkilap terang di bawah sinar matahari yang cerah, dan membuatnya terlihat begitu menakutkan, namun juga menakjubkan. Tuan Dewa, pelan-pelan. Tuan Dewa, pelan-pelan. Kamu siapa? Ular ini milikmu? Tahu nggak? Ini villa liburan. Berani banget bawa ular buat nakut-nakutin orang. Tuan Dewa, yang paling penting sekarang adalah bawa Bu Liu buat diobati dulu. Bertengkar karena wanita beracun mereka cuma bikin gigi Anda kotor. Kamu, wanita beracun berani-beraninya menghina Bu Liu seperti ini. Kalian bakal bayar mahal atas apa yang kalian lakukan.
seorang peternak ular dari hutan. Berani bicara begitu padaku. Kamu tahu siapa aku? Nyonya Liu, Anda tidak apa-apa kan? Tenang saja, sang Raja Ular datang. Tidak ada yang bisa melukai Anda lagi. Pak, kalian ini sebenarnya siapa? Liu Yufeng, narapidana kerja paksa, berani suruh ular luka orang. Itu melanggar hukum. Panggil satpam, bunuh ular. Tangkap 2 orang itu dan bawa ke kantor polisi. Teman, ular berbisa membunuh. Shaojun, jangan. Bu Liu masih di sini. Badan Bu Liu lemah. Kalau dia takut gimana? Kamu mau aku ikut sama kamu? Bu Liu, Tuan Ular minta ikut beristirahat dulu. Tenang saja, orang-orang yang pernah menyinggung Anda pasti akan mendapat balasannya nanti. Mereka nggak bakal tenang. Makasih ya. Mereka itu. Posu, Anda nggak apa-apa. Bunuh 2 ular itu. Siapa yang bisa bunuh 2 ular itu? Tangkap pria dan wanita itu. Saya kasih 1 juta. Jangan. Coba. Siapa yang maju lagi? Saya akan bikin seluruh keluarganya hilang dari kota Jiangning. Hahaha, lucak. Kamu pikir kamu siapa? Orang biasa yang pelihara ular? Sok banget. Ya, tahu nggak Posu itu siapa? Wanita terkaya Jiangcheng, menginjak kaki bikin gemetar. Kamu orang liar, berani banget lawan Liu Yufeng. Tulir. Tidak dengar Pasu. Cuma 2 ular. Banyak orang kok masih takut. Ayo, cepat bergerak. Aku tadinya biarkan kamu pergi. Tak sangka kamu begitu bodoh. Sekarang malah ingin menyakiti Tuan Ular. Kelihatannya hari ini kalau nggak kasih pelajaran, kamu nggak tahu betapa besar kesalahanmu. Tuan Ular, biar aku saja yang hadapi mereka. Tanganmu nggak perlu kotor. Kamu mau ngapain? Berani sentuh aku. Kamu tahu siapa musuh? Berani maju 1 langkah lagi. Hati-hati. Rumahmu kubongkar. Siapapun bosmu, hari ini kamu hina wanita kami. Ganggu Tuan Ular. Kamu pantas mati ribuan kali. Nggak ada yang bisa selamatkanmu. Cuma ngandalkan 2 ular aneh aja. Sombong banget. Satpam biasa nggak bisa lawan 2 ular itu. Menurutmu nggak ada yang bisa ngatasin? Berhenti! Pernah dengar Blackwater Security Company? Itu perusahaan keamanan internasional terkenal di dunia. Orang Blackwater terkenal, bahkan di medan perang luar negeri. Blackwater Company, grup keamanan internasional. Liu Yufeng, kamu kaget kan? Aku sudah bilang kemampuanku lebih hebat darimu. Waktu koperasi masih kamu pegang, koperasi menagih hutang di tanganmu. Tapi di tanganku sudah terhubung ke grup internasional. Kamu sendiri bilang, bertahun-tahun menekanku, bukannya salahmu. Kalau Blackwater turun tangan, bukan cuma 2 ular, 100 harimau pun bisa beres dalam 10 menit. Asu cuma perlu 1 telepon. 2 ular terkutuk yang kalian pelihara itu, tak satu pun bisa selamat. Pak, cepat bawa mereka pergi. Jangan hiraukan saya. Bu Liu, tenang saja. Nggak usah khawatir. Kamu maksud Blackwater itu grup keamanan milik keluarga Liu yang terkenal di kalangan bisnis dan memiliki reputasi
Yang kamu maksud Blackwater, itu grup keamanan milik keluarga Liu kan? Hayam pihak, kamu orang tersembunyi. Ternyata cukup tahu juga. Benar. Itu memang Blackwater milik keluarga Top Liu di dalam negeri. Maksudmu, Blackwater dan keluarga Liu jadi backingmu? Sekarang, takut terlambat. Ku bilang ya, kakak angkatku Tian Sanbiao, kepala keamanan Blackwater, pegang tim keamanan. Urusan bisnis sekitar Jiangning sampai kawasan keluarga elit semua dia yang atur. Kalian cari gara-gara sama aku hari ini. Sama saja menantang langit. Orang macam ini muncul di bawahku adalah salahku. Kurang pengawasan. Mohon Tuan Ular dan Tuan Muda maklum. Si liar ini masih mau pura-pura apa sih? Jangan mau mati, sujud. Kalau enggak, tunggu biar datang. Kalian bakal dapat akibatnya. Suhu, kamu juga harus bunuh 2 ular ini. Lalu buatkan sup naga phoenix buat bos tu. Ular segede ini pasti bergizi banget. Tuan, lebih baik Anda bawa mereka pergi saja. Grup keamanan internasional itu mungkin bawa senjata api. Walaupun mereka kuat, tetap nggak bisa lawan. Benar. Aku cuma perlu 1 telepon, dia langsung bawa orang ke sini. Kesempatan lagi. Mau lutut atau enggak? Haha, aku jadi penasaran sama kamu deh, oke? Sehebat apa sih kamu? Beneran bisa bikin aku berlutut nggak? Haha, aku jadi penasaran. Seberapa hebat si Rebio itu? Apakah dia benar-benar mampu bikin aku berlutut di depan? Benar-benar keras kepala, Su. Suruh Rebio cepat urus mereka. Brengsek, nanti Rebio datang. Lihat kalian masih sombong. Rebio nggak semudah diajak bicara. Tamat. Ha. Pak, kalian mending pergi. Nggak sebanding kalau saya sampai diincar Blackwater Company. Liu, biarin aja mereka panggil orangnya. Kebetulan aku nggak bawa banyak orang. Beberapa hal susah diatur. Si Tian Sanbiao katanya mau bawa lebih banyak orang. Malah jadi gampang. Udah mau celaka, masih aja ngotot. Nanti kalau Rebio datang, suruh dia tangkap semua tukang ular di sekitar sini. Rebio sebentar lagi sampai. Kalian siap-siap aja. Memang kami lagi nunggu dia. Si Rebio yang kamu omongin itu penasaran. Orang bodoh, kayak apa sih? Gila. Jadi kepala tim Blackwater Group gak tahu diri. Gabung sama perempuan jahat kayak kamu. Pikirannya apa coba? Kamu berani ngatain Rebio? Benar-benar nekat. Tadinya, kalau kalian mau berlutut mengaku salah, kesempatan terakhir buat kalian. Gak nyangka, kalian masih gak sadar salah. Nanti pasti aku suruh Bang Biao bikin lidah busuk kalian remuk. Terus patahin kaki kalian berdua sama Liu Yufeng. Biar seumur hidup kalian cuma bisa jadi orang jahat. Kamu tahu nggak apa yang kamu omongin? Apa? Mau lepasin ular buat nyerang orang lagi? Berani? Orangku sudah digigit. Ularnya bakal kubunuh. Kalian semua kukirim ke penjara. Nggak keluar. Toto, udah nggak bisa diselamatin. Kamu tahu nggak? Cuma gara-gara ucapanmu barusan, mulai hari ini, orang-orang keluarga Su sama semua teman sekitarmu bakal ikut celaka. Nggak bakal tenang lagi hidupnya. Kamu kira kamu siapa? Ngomong besar. Nggak mikir. Nggak usah dihiraukan, Su. Itu cuma jeritan orang sekarat. Hei, kayak babi di peternakan itu. Sebelum disembelih paling ribut. Oke. Seru juga. Gak nyangka aku, Liu Yun, bisa dimaki sampai segininya. Xi Jun, Xiao Jun, aku ngerti. Aku bakal bikin mereka menyesal. Hubungi semua tim keamanan di sekitar Jiangcheng, siap-siap buat berangkat. Terus, ada yang namanya Tian Sanbiao di Jiangcheng. Langsung pecat dari semua jabatan, dan selidiki korupsi juga. Urusan Xi Jun, Xiao Jun udah diatur, yang di bawah memang payah. Aksinya memang cepat. Sebentar, ada hasil. Artinya lumayan juga. Aku sampai takut beneran. Malah ngaku mau pecat Kak Biao. Ini kalimat paling lucu yang pernah aku dengar seumur hidup. Aduh, sampai perutku sakit ketawa. Beneran deh. Pak Su, orang ketakutan suka ngelamun jadi tokoh hebat. Dikira novel. Ngomong-ngomong, hari ini aku baru nonton drama pendek. Ceritanya soal Raja Naga kembali. Kayaknya dia nganggap dirinya Raja Naga deh. Hei Raja Naga, mana perintah Raga Nagamu? Ini lucu banget. Aku tidak bisa berhenti tertawa. Naga Raja itu dulunya juga pengemis. Orang ini penuh lumpur, memang mirip pengemis. Tapi ya, Naga Raja juga nggak mungkin cari wanita tua dan jelek.
Jadi Nyonya Istana Naga Raja saja. Hahaha. Tuan, saya tahu Anda pasti bukan orang biasa, tapi Susu Alien sudah bergabung dengan grup internasional besar, meskipun punya cara. Mungkin tetap kalah lawan mereka. Liu Yufeng memang orang yang pernah dipenjara. Dia memang lebih cerdas daripada orang liar ini. Liu Yufeng, jangan bilang sahabat baikmu nggak kasih kamu kesempatan. Begini, sebelum sepupu datang, asal kamu sujud 9 kali, aku akan membiarkanmu. Liu Yufeng, Direktur Su sudah cukup baik sama kamu. Jangan nggak tahu diri. Tahu nggak apa nasib orang yang dulu menyinggung Direktur Su? 2 tangan dan 2 kakinya semuanya patah. Sekarang berbaring di jalan, jadi pengemis. Kamu pasti nggak mau temanmu yang jadi selingkuhan juga kayak gitu. Nyonya Liu, jangan khawatir. Black Water cuma... Liu Yufeng, kamu mau berlutut atau tidak? Aku kasih kamu 3 detik terakhir. Susuelian, kalian 3 wanita ini benar-benar cari mati. Siapa bilang adikku Suelian cari mati? Siapa yang mau membunuh dia? Hebat banget! Coba bilang lagi di depan aku! Serius? Kalau berani, ulang lagi di depan aku. Aku benar-benar penasaran. Sejak kapan Jiang Cheng ada orang sekeren ini? Berani ngomong kayak gitu ke adiknya Tian Sanbiao. Boje, Adik, bilang ke abang, siapa yang berani nindas kamu? Abang pasti nggak bakal diam aja. mereka itu, apalagi cowok liar itu, ngandelin 2 ular aneh buat nindas aku. Bahkan mau suruh ularnya gigit aku. Pyoge, kamu harus belain aku. Jadi ternyata cuma orang liar yang pelihara ular. Ularnya gede juga, pantas saja dia sombong. Kamu yang nindas adik Suelianku. Sialan, putar badan ke aku. Kakak sepupu, kayaknya dia takut. Hey, Dragon King tadi nggak keren banget ya? Sekarang nggak keren lagi. Kakak sepupu, tadi dia juga maki kamu. Kakak sepupu, ajarin mereka pelajaran. Lagian, aku pengen minum sup ular buat tambah tenaga. Dasar anjing, nggak dengar omonganku ya. Hadapin muka anjingmu ke aku. Anjing ini, orang ini kok kayaknya pernah lihat ya? Kamu Tian Sanbiao, kepala tim Blackwater Company, sombong banget ya? Kok berani ngomong gitu ke Pyoge? Masih belum mau? Selutut? Pyoge, lihat tuh dia. Kamu udah datang. Dia masih sok-sokan. Dia benar-benar gak hormat sama kamu. Ya oke, dia cuma berani karena 2 ular besarnya itu. Pasti dulu sering pakai ularnya buat bully orang. Kasih dia pelajaran. Cuma 2 ular aja. Saat gue keliling hutan liar luar negeri, ular piton lebih gede dari ini gue bunuh. Bajingan, pelihara 2 binatang gini. Berasa jadi orang penting ya. Semuanya maju, bunuh 2 ular itu. Saya Tuan, Tian Sanbiao, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Apa? jelas saja, gue lagi ngebukin anjing. Dewa, tenang dulu, masih belum separah itu. Keluarga Liu
yang terkenal di... Kamu Tuan Liu. Pantas wajahmu kelihatan familiar. Ternyata begitu. Jadi kamu tahu siapa aku, tapi tetap enggak suruh orangmu mundur. Tuan Liu, mana mungkin? Orang kampung penuh lumpur kayak kamu, mana mungkin orang sekaya itu? Iya, Tuan Liu itu sangat terhormat. Mana mungkin datang ke daerah pelosok seperti Jiangzheng? Tian Sanbiao, kalau aku kamu, lebih baik suruh orangmu mundur sekarang juga. Tangkap semua wanita bodoh di sebelahmu. Kalau kamu lakukan itu, mungkin masih diringankan hukumannya. Tapi kalau masih ngeyel, urusanmu nggak sesederhana dipecat dari grup. Biaoge, jangan takut sama dia. Kalau dia Tuan Liu, pasti bawa bodyguard. Dia ke tempat terpencil. Kota, iya, benar. Keluarga Liu itu keluarga besar top di seluruh negeri. Kepala keluarganya kemana-mana, minimal bawa banyak bodyguard. Ya oke, bunuh aja dulu 2 ular itu. Habis itu lihat, dia masih bisa songong nggak? Orang kampung berani-beraninya enggak-enggak Tuan Liu. Aku cuma mau patahin kaki kalian. Cari mati! Benar, orang kampung nggak kayak kamu. Ngaca dulu deh. Ngaku-ngaku jadi direktur Liu. Kamu pantas nggak? Ngapain bengong? Cepat, bergerak! Segera rem mobilnya dengan cepat. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Tangkap 2 orang musuh itu. Aku kasih pelajaran. Ular, banyak banget ularnya. Kamu panik? Apa sih? Cuma ular aja. Ayo semangat, bunuh semua. Aku digigit. Aku keracunan. Tolong aku. Tolong. Cepat, bunuh mereka. Bunuh semua. Lindungi aku. Ya oke, tolong aku. Gio. Siapa? Cari masalah. Terima akibat. Ini, semua ular ini kamu panggil. Liu, tenang saja. Jangan takut. Ini adalah kekuatan khusus dari Tuan Ular yang memungkinkan dia memanggil sesama ular melalui feromon yang dikeluarkannya. Sehingga ular-ular itu bisa datang dengan cepat ke sini untuk berkumpul bersama. Ular ini dikendalikan Tuan Ular. Nggak bakal luka kalian. Sebenarnya siapa orang itu? Baru telepon sekarang. Sepertinya memang gak mau kerja lagi. Tidak diangkat. Kalau kamu angkat telepon ini, kamu bakal tahu betapa bodohnya yang kamu lakukan. Tian Sanbiao, kamu bodoh banget ya! Dari mana sih kamu dapat keberanian? Berani banget cari gara-gara ke Liu. Kamu pikir kamu punya 9 nyawa? Kamu benar-benar bikin aku celaka! Aku gak peduli kamu di mana, lagi ngapain? Kamu harus cari Liu, sujud dan minta maaf! Kalau Liu gak maafin kamu, siap-siap aja mati! Snake Lord, tempat ini udah kacau banget sama orang-orang itu. Mending kita pergi dulu. Liu badannya nggak enak. Mungkin bisa cari tempat tenang buat nenangin diri dulu. Mereka... Tenang, Liu. Mereka aman. Cuma kena racun ular sedikit. Orang saya bisa urus. Biar nggak makin ribet. Kami harap ibu bisa ikut keluar dulu sama kami. Perempuan murah, dasar brengsek. Kamu bikin aku celaka. Aku. Ibu, Liu, saya suruh jemput. Nanti ke rumah sakit kabupaten. Cek kesehatan Anda.
cari tempat istirahat beberapa hari lagi. Saya benar-benar berterima kasih atas bantuan hari ini. Saya tidak enak merepotkan kalian lagi. Ibu Liu, Anda itu penyelamatnya Tuhan Ular. Artinya juga penyelamat keluarga Liu. Apapun yang kami lakukan untuk Anda, memang sudah jadi kewajiban kami. Jadi Anda tak perlu merasa tidak enak. Oh ya, soal saham sama aset lain yang Su Suelian rebut selama bertahun-tahun, saya akan bantu ambil balik untuk Anda. Kejahatannya juga akan diurus khusus oleh orang lain. Jadi soal itu Anda juga bisa tenang. Terima kasih, tapi hari ini kejadiannya terlalu banyak. Perasaan saya benar-benar kacau. Saya juga khawatir rumah. Soalnya koperasi selama ini dipegang oleh Aleon. Dan sekarang dia jadi seperti ini. Saya agak khawatir sama suami dan anak. Jadi saya ingin pulang dulu. Tenang Bu Liu, itu semua urusan kecil. Saya akan suruh orang jaga keluarga Anda. Yang lebih penting sekarang itu kesehatan Anda sendiri. Kalau nggak lihat sendiri, saya takut nanti makan pun nggak tenang. Tuan Ular, maksud Anda? Baiklah, Nyonya Liu. Saya akan atur mobil untuk mengantar Anda pulang. Tuan Liu, terima kasih. Juga terima kasih kepada kalian. Kalau bukan karena kalian kali ini, saya kira begitu. Nyonya Liu, silakan naik. Saya antar Anda pulang ke desa Fengshan. Lalu, mereka? Tuan Ular dan Xiao Jun sudah menunggu Anda 10 tahun. Tentu mereka khawatir membiarkan Anda pulang sendiri. Dan Tuan Ular serta Xiao Jun juga bukan ular roh biasa. Kecepatan mereka di pegunungan bahkan tidak kalah cepat dari mobil. Jadi tenang saja, ikut saya naik mobil pulang. Baru-baru ini, pengusaha wanita terkenal kabupaten kita, Ibu Su Suelian, tingkatkan ekonomi petani dan buka jalur ekspor produk organik kabupaten kita. Beliau terjun langsung ke desa untuk membimbing petani dan mendapat pujian dari berbagai kalangan. Kamu ini rugi. Bodoh banget. Sama aja kayak ibu kamu yang gak berguna. Cepat bersihkan lantai. Bereskan semuanya. Lalu masak. Aku lapar. Keluarga Li syaratnya 550 juta asalkan Gogo lakukan pemindaian wajah. Ambil 500 juta emas batangan peninggalan ibunya, langsung kasih harga 550 juta. Sudah disepakati, tapi keluarga Li sudah bayarin uang muka belum? Liu Shen, pelit banget. Katanya kalau orangnya pasti bisa ambil emas, baru kasih setengah uang muka. Itu masih bisa dibicarakan. Kalau perlu aku ke rumah Li lagi buat negosiasi. Sekarang keluarga Li butuh emas batangan, uang keras. Segera uruskan keluar sekolah buat anak cewek ini. Dia tetap di rumah, jangan sampai kabur. Gampang, tinggal telepon dosen kampusnya. Minta bantu urus keluar sekolah. Tidak, aku nggak mau keluar sekolah. Uang yang mama tinggalkan untukku, kalian juga nggak boleh ambil. Apa yang kamu katakan? Bandel! Kamu dewasa, bantu keluarga sedikit aja. Ibumu gitu. Kamu juga. Ibumu itu egois, ninggalin emas, tapi baru bisa diakses waktu kamu udah dewasa. Sekarang kamu punya uang, tapi nggak mau kasih ke ayahmu. Kok kamu bisa segitu egoisnya? Sudah, jangan ribut lagi. Kalau alatnya rusak, gimana bisa pakai face recognition? Kita nggak ngerti teknologi canggih begituan. Apa? Kamu ngapain? Ngepel aja nggak becus. Benar-benar bikin rugi aja. Cepat beresin. Kalau nggak, kamu bakal kena batunya. Mama, kapan pulang sih? Ibu, Liu, selama ini kami nggak ikut campur urusan keluarga Anda. Tapi menurut info dari orang kami, keluarga Anda baik-baik saja. Anda nggak perlu khawatir. Maaf bikin Pak Liu ketawa. Saya 10 tahun ini belum pernah ketemu keluarga, jadi suka kepikiran. Ngomong-ngomong, ini juga agak aneh. Suami dan anak Anda, 10 tahun ini nggak ada masalah. Nggak jenguk Anda. Mereka nggak datang juga nggak apa-apa. Soalnya keluarga di penjara kalau ketahuan orang lain. Bisa-bisa mereka juga dipandang sebelah mata. Mereka bukan karena itu. Setahu saya, dulu anak Anda, Zhao Guoguo, pernah beberapa kali ke penjara, tapi cuma nunggu di luar sebentar. Menurutku, kemungkinan besar, Su Suelian yang mengancam sesuatu. Hal lain mungkin bisa dimaafkan. Tapi kalau aku tahu Suelian menyakiti Xiumin atau Guoguo, aku pasti buat dia bayar mahal. Ibu Liu, tenang saja. Kalau memang benar ada hal begitu,
akan ada orang yang memberi susu alien pelajaran keras. Terima kasih, Direktur Liu. Kita sudah sampai di desa Fangshan. Jalan desa agak sulit. Apakah mau lanjut sekarang? Desa Fengshan. Ibu Liu, silakan lihat. Tinggal turun dari kendaraan dan berjalan kaki saja. Rumah saya tidak terlalu jauh dari pintu masuk desa. Hanya butuh beberapa langkah saja untuk sampai ke sana. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang jarak yang terlalu jauh, karena memang hanya berjarak beberapa ratus. Tolong urus pengunduran. Joe, gua. Cukup. Yao, gua anak saya. Kamu cuma gurunya. Urus keluar atau tidak bukan urusanmu. Uruskan saja. Kalau tidak saya lapor ke sekolah. Jelas? Dasar anak bandel. Kamu cerita soal rumah ke gurumu ya? Sialan, sikap gurumu. Gue sibuk pasti ke sekolah ngadu. Pasti anak bandel ini ngadu ke gurunya. Ayam pihak. Sama aja kayak ibunya yang pernah dihukum. Gak ada tata krama sama sekali. Ngapain kamu bengong? Cuci piring? Hari ini gua nggak senang. Kamu nggak boleh makan. Aku lihat kamu makan sebutir nasi aja. Awas kamu. Oh, begitu surat pengunduran diri datang, cepat antar anak ini ke sana. Ambil uang dari keluarga Li. Aku butuh. Uang ini punya aku. Kamu mau ngapain? Bu, kamu ngomong apa? Aku anakmu, gua anakku. Uang ini buatku siapa lagi? Susu Elian kan ngurus kamu kan? Dia sangat kaya. Kamu masih butuh segini? Suelian, kekurangan dana, bisnis penting. Mana aku minta uang darinya? Apalagi ini aku kalah judi. Rugi 200.000. Kalau kamu nggak bantu dulu, kalau orangnya datang ke rumah, malu banget aku. Uang segini nggak dikasih. Koperasi Yufeng itu perusahaan miliaran. Kalau waktu itu bukan karena... Udah. Suelian itu wanita aku. Mana mungkin aku minta uang dari wanita sendiri. Pokoknya uang dari jual buah harus kamu kasih ke aku. Kalau enggak, nanti aku nggak mau urusin kamu lagi. Ibu, kasih. Aku berhutang sama kamu seumur hidup. Ibu, ini baru ibu kandungku yang baik. Lagian cuma puluhan ribu aja kan? Apa artinya? Nanti dia nikah ke keluarga Li, tinggal minta ke sana. Tidak, nunggu bisnis Suelian lebih besar. Sekali kasih lebih dari ini. Kok bisa? Aku punya anak kayak kamu. Liu Yufeng Napi. Sebentar lagi keluar ya. Hayam pihak. Ya pulang pun percuma. Orang yang pernah salah. Nggak bikin masalah ya? Nggak apa-apa berani bikin masalah, aku kirim lagi ke penjara. Liu, Anda tidak perlu antar saya ke sana. Keluar penjara 10 tahun, baru pulang bawa pria ini. Takut keluarga salah paham. Tentu, bukan maksud menyinggung Anda. Begitu saja. Ibu Liu, tak perlu khawatir. Saya paham. Ibu langsung saja pergi. Kalau terjadi apa-apa, silakan hubungi saya kapan saja. Saya tunggu di desa. Gak enak hati Anda menunggu di sini. Anda penting. Mengganggu urusan Anda. Baik untuk saya maupun seluruh keluarga Liu. Urusan Tuan Ular. Selalu yang paling penting, Anda telah menolong Tuan Ular. Bagi saya, tentu saja membantu Anda lebih penting. Dulu saya hanya kebetulan menolong saja. Saya benar-benar gak menyangka. Justru kebaikan spontan menunjukkan hati yang tulus. Kebaikan sekecil pun wajib dibalas berlipat ganda. Ibu Liu tak perlu cemas. Kalau begitu, saya pergi dulu. Maaf merepotkan, Pak Liu. Baru saja disebut, jangan-jangan benar-benar Liu Yufeng yang pulang? Aku pergi kasih peringatan ke anak itu, biar dia nggak ngomong sembarangan. Wanita bodoh Liu Yufeng memang bolos, tapi keras kepala banget. Kalau dia tahu, kita bully anaknya, ribut besar. Oke, suruh anak itu ganti baju, supaya nggak kenapa-kenapa. Ibu kamu yang pernah di penjara sudah pulang. Ganti baju, bagus. Sebentar lagi jangan ngomong sembarangan. Aku bakal hukum kamu, tapi juga bakal hukum ibu kamu. Ngerti? Kamu denger nggak? Jawab! Aku ngerti. Ibu, aku baru saja pulang dari luar. Ma, aku pulang. Guo dan Shuming di rumah gak? Cepat beresin. Kalau nggak, kamu sama ibumu bakal kena.
Aku kangen banget sama kamu. Ma, selama aku nggak di rumah, terima kasih kamu udah ngurus semuanya. Yifeng, yang penting kamu udah pulang. Ma, di luar dingin, mending kita ngomong di dalam aja. Nggak usah, gak perlu. Yifeng, kamu udah di penjara 10 tahun. Semua barangmu di rumah udah dipindahin. Lihat deh, kamu kotor banget. Baru pulang seharusnya mandi dulu. Di sini nggak ada apa-apa. Susah banget. Mending kamu balik dulu ke kota. Istirahat 2 hari. Nanti Xiumin jemput pulang. Ma, Xiumin sama Gogo nggak di rumah ya? Boleh nggak ketemu mereka dulu, baru ke kota? Aku tahu, aku baru keluar penjara, bawa sial, aku nggak bakal lama di sini. Yufeng, soal sial itu, aku sama mama nggak terlalu pikirin. Tapi, kamu tahu nggak? Sekarang lagi masa penting buat belajar Gogo. Kamu bawa sial ke dia, kalau sampai mengganggu belajarnya. Gimana? Biasa. Yufeng, sudah bertemu ke kabupaten dulu ya. Besok aku bawa Gogo untuk bertemu kamu. Xiumin, Mama, kalian gak senang aku pulang? Yufeng, kamu salah paham. Memang adat kita seperti ini. Keluar penjara, jangan bawa sial ke rumah. Kamu ke kabupaten dulu. Toh sudah bebas, nanti banyak waktu ketemu kok. Xiumin, Gogo kenapa? Ada masalah. Aku mau ketemu Gogo. Dia kecil dulu lengket aku. Tahu aku pulang, nggak mau ketemu? Gogo sudah tidur. Besok datang. Biar aku lihat sebentar saja. Gogo, tolong tidur sekarang ya. Ayah atau ibu akan selalu berada di sampingmu dan menemanimu tidur dengan nyaman. Ibu, kenapa? Ganggu tidur. Kamu orang biasa. Yufeng, kamu mau apa? Kamu tahu siapa kamu sekarang? Kamu ngerti gak? 10 tahun ini gara-gara kamu masuk penjara. Keluarga kita, terutama gua, kena dampaknya banget. Sekarang kamu pulang, malah ribut lagi. Masih peduli keluarga ini gak? Yufeng, ibu ngomel. Kalau kamu benar-benar mau Gogo baik, gak usah pulang. Mungkin kamu gak tahu, Gogo itu karena punya ibu mantan narapidana, jadi di sekolah dijauhi, di luar dipaksa kerja. Ibu aja lihatnya sakit hati. Gua, biar mama lihat gimana kamu diperlakukan orang. Gua, kalau kamu mau mama bahagia, biarin dia lihat aja. Kamu lupa kan? Dulu mama ajarin kamu. Gogo, Mama minta maaf sama kamu. Sudah Yufeng, kalau kamu benar mau Gogo bahagia, lebih baik pergi. Kalau orang desa tahu kamu pulang, pasti ngomongin keluarga kita terus. Kita berdua udah biasa, nggak masalah. Gogo masih kecil, mana bisa tahan seperti ini. Gogo. Ibu, minta maaf ya. Ibu pergi sekarang. Langsung pergi. Cepat, jauh Xiumin. Suruh anakmu siap-siap. Nanti saya datang jemput. Lisho, kenapa buru-buru banget? Ini malam, bank juga tutup kan? Malam. Batang Mas itu, bos besar saya butuh cepat. Saya akan datang tangkap orang. Ngerti? Dengar baik-baik. Kalau beres, uangmu jadi 6 juta. Gak kurang 1 sen. Kalau gagal, keluarga Joe pasti susah hidupnya. Bisa saya kasih tahu, bos besar saya dari Blackwater Security Group. Kalau benar-benar cari masalah sama saya, Su Zuling juga gak bisa lindungi kamu. Xiumin, siapa? Kok malam-malam masih nelfon? Guru dari sekolah anak kita ya? Apakah kamu guru yang mengajar di sekolah tempat anak kita belajar? Bolehkah aku memastikan kembali? Apakah kamu memang menjadi pendidik di lembaga pendidikan yang diikuti oleh putri kita? 6 juta. Bulio, kenapa Anda terlihat seperti ini? Apakah benar-benar terjadi sesuatu di rumah? Bulio, kalau ada masalah, Anda harus bilang ke saya. Jangan takut merepotkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Memang tidak ada apa-apa. Cuma tidak menyangka saja. Bertahun-tahun ini, keluarga saya benar-benar banyak menderita. Karena saya di penjara, saya menyesal. Demi sahabat tak tahu, balas budi. Rugi sendiri, keluarga juga. Bulio, ini bukan salah Anda. Tahu orang luar
belum tentu tahu hatinya. Anda tulus pada orang, itu bukan dosa. Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Sui Lian sudah menerima hukuman perbuatannya. Anda dapat kembali semuanya, dibantu Tuan Ular. Situasi keluarga membaik. Membayar kekurangan tahunan tak sulit. Bu Liu, tak perlu dipikirkan. Biarkan saja masa lalu berlalu. Terima kasih atas kenyamanan Anda. Benar, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang, saya harus memanfaatkan waktu ke depan untuk menebus gua-gua dan Shuming. Karena sekarang Anda belum bisa pulang ke kabupaten istirahat. Urusan lain atur setelah pulih. Brengsek, tempat apa ini? Mobil bahkan nggak bisa masuk, sepatu baruku jadi kotor. Kalian warga desa sini? Tahu rumah Zhao Shumin ke arah mana? Kalian siapa? Cari Zhao Shuming. Ada urusan apa? Ngapain urusin? Orang desa emang kurang ajar. Li Xiao, aku pernah kesini sebelumnya. Kayaknya rumah Zhao Shumin ada di depan. Dua orang itu kelihatan gak baik. Kenapa Shuming bisa berurusan sama mereka? Bu Liu, kalau Anda khawatir, bagaimana kalau saya temani balik lihat lagi? Terima kasih sudah dapat telepon. Bu Liu, Xi Jun, dan yang lain juga sudah sampai. Ada Xi Jun. Jadi walaupun ada yang cari masalah, gak usah takut. Li Xiao, Anda datang. Zhou Shumin de perempuannya mana? Mereka ke mana? Sial, jangan-jangan kabur. Li Xiao, Anda bercanda. Siapa kami berani begitu sama Anda? Shumin lagi di kamar, sedang mengurus anak perempuan itu, menunggu Anda. Kelihatannya keluarga kamu cukup paham situasi. Cepat suruh Zhao Shumin bawa dia keluar. Gue bisnis jutaan, nggak ada waktu buang-buang di sini. Saya langsung cek. Li Xiao, mohon tunggu sebentar. Tidak, aku nggak mau. Kumohon, Ayah. Sialan! Asal anak tak tahu terima kasih. Gua sudah memelihara kamu bertahun-tahun. Kamu makan minum gratis. Sekarang disuruh bantu aja nggak mau. Ayo diam. Kalau nggak, gua hajar kamu. Termasuk ibu kamu yang bekas napi itu. Kamu nggak nurut, gue urus bareng. Mengerti? Lao Zhao, cara kamu gini bagus. Gue suka. Li Shao, Anda datang begitu cepat. Anak perempuanmu cantik juga. Wajahnya manis dan polos. Habis menangis makan ini. Kalau saja kondisi keluargamu nggak begitu buruk, aku mungkin mau jadi besan denganmu. Li Shao, Anda mau bawa anak ini sekarang atau ada rencana lain? Tentu saja langsung ku bawa sekarang. Aku nggak punya waktu bongbong di sini karena aku punya urusan penting yang harus segera diselesaikan dan tidak bisa membuang waktu dengan berlama-lama di tempat ini. Tidak, aku nggak mau pergi. Tutup mulut lo. Bisa dipakai oleh Tuan Li. Itu keberuntunganmu. Kalau kamu masih ngeyel kayak ibumu yang gak berguna, mau gak mau, aku suruh Tuan Li ajar ibumu sekarang juga. Ibumu baru aja keluar rumah. Belum lama kok. Tuan Li, maaf, anak ini kurang ajar. Bawa dia, bagus, layak jadi bapak, ngerti aturan. Bawa, pergi. Zhao Shumin, jangan mentang-mentang dikasih muka malah gak tahu diri. Kamu kira, karena aku manggil kamu Lao Zhao, kamu meremehin aku? Salah paham, Tuan Li. Anda salah paham, mana berani saya. Cuma maksud saya, 6 juta Zhao Shumin. Kamu menarik juga. Kukira tadi kamu nyesel udah rebut duit anakmu. Ternyata mikirin soal ini. Uang gampang, diatur. Setelah ambil barang mas, aku transfer ke kamu. Li Xiao, kasih uang dulu. Saya butuh uang sekarang. Banyak utang judi. Sudah kepepet. Utangmu, urusanku apa? Oh, iya. Aku ingat istri dulu kerja paksa kamu. Liu Yofeng, sebelum masuk penjara juga jadi bos kecil. Harusnya ninggalin uang buat kamu dong. Jangan bilang, semua kamu kalah ya. Wah, beneran, keren. Zhao Shumin berbakat Li Xiao gara-gara perempuan itu. Sejak dia masuk penjara, keberuntungan saya jelek terus. Gak bisa apa-apa. Li Xiao, tolong demi mas itu, kasih sedikit. Kasih ke papamu ya. Gua kerja, kamu gak layak ngatur. Suruh nunggu ya, nunggu. Kalau ngomel terus, percaya nggak?
Sekarang juga gue suruh orang patahin kaki kamu. Li Shao, jangan gitu dong. Pergi. Wah! Ngapain bengong? Angkat orangnya. Bawa pergi. Li Shao, itu batangan emas banyak banget. Kasih aku sedikit lah. Lepaskan. Li Shao, kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Minggir! Aduh, anakku. Kenapa kalian pakai kekerasan? Terus, kalian lagi ngapain? Kamu warga desa yang tadi di jalan. Urusan gua, nggak usah ikut campur. Kamu tahu siapa gue? Ibu desa aja berani ikut campur. Sana pergi. Ibu. Pemberani juga kamu. Orang bodoh dari mana nih? Bikin gua ketawa. Dengarnya kayak pejabat penting aja. Tuan Liu, tolong selamatkan keluargaku. Tenang, aku di sini. Nggak ada masalah. Pasang aku. Bogo, kamu nggak apa-apa? Mama, aku takut kok. Jangan takut, Mama di sini. Maaf, Mama terlambat. Berani sekali memukulku. Siapa yang berani melakukan hal seperti ini padaku? Memiliki keberanian yang luar biasa sekali. Berani memukulku, Neka! Kayaknya kalian memang cari mati. Apa? Kalian tahu aku siapa? Ayahku Li Yutian, bos konstruksi Yutian. Di seluruh Kabupaten Jiang, nggak ada yang berani menyinggung dia orang besar. Berani menyinggung aku. Sama. Liu Tian, pemilik perusahaan konstruksi, kedengarannya sangat kayak preman desa yang berkuasa di wilayahnya. Dari omonganmu, keluargamu juga emang suka nyuruh orang. Benar, kamu nggak salah. Keluarga Li di Jiang itu memang seperti penguasa. Pejabat pemerintah pun harus hormat keluarga Li. Kamu punya kemampuan, tapi di depan Li, kamu cuma anjing liar pinggir jalan yang bisa kami bunuh kapan saja. Berani melawan Li Shao, kamu pasti mati. Aku bakal hancurkan kedua kakimu. Sekarang udah tahu siapa aku. Kenapa belum mau berlutut? Maaf, perusahaan konstruksi Yutian nggak ada apa-apanya di mataku. Saran dari aku, kalau nggak mau keluargamu hancur, sebaiknya sekarang kamu minta maaf ke keluarga Enwei Liu. Enwei, Liu orang baik. Kalau memberi kalian kesempatan, mungkin keluargamu masih punya jalan hidup. Anjing ini bener-bener bikin aku ngakak. Dengerin deh, kalian dengerin omongannya. Ha. Li Shao, hahaha. Sekarang ini emang makin banyak orang gila. Hah. Tapi yang sebodoh ini jarang banget ditemui. Tuan Liu, apa akan merepotkan? Jangan khawatir, Nyonya Liu, cuma 2-3 orang, nggak masalah kok. Lagian masih ada tuan ular di sekitar sini. Soal keluarga Li itu, Anda juga nggak perlu khawatir. Anda pasti tahu latar belakang saya dan tuan ular. Ma, Xiaomin, kalian nggak apa-apa kan? Zhao Shumin, wanita ini istrimu? Liu Yufeng, kamu pembawa sial. Baru pulang bikin masalah besar buat saya. Li Shao itu bukan orang yang bisa kamu lawan. Kamu bikin aku sengsara. Dulu aku seharusnya menambahkan lebih banyak tuduhan ke atasmu. Biar kamu benar-benar dipenjara seumur hidup kamu. Cepat sujud dan minta maaf ke Tuan Li. Kalau tidak aku bakal habisi kamu. Orang biasa, kamu. Tuan Li, mohon maafkan saya. Wanita ini sama sekali nggak ada hubungannya denganku. Dia sudah masuk penjara 10 tahun. Udah nggak bisa dibilang istriku lagi. Dia lakukan, nggak ada hubungannya sama aku. Terserah Anda mau gimana sama mereka. Asal jangan libatkan saya. 10 tahun di penjara. Oh, jadi wanita ini pendiri koperasi Yufeng itu? Foto amat yang 10 tahun lalu kamu dan Xu Shuilian cepat piring-piring ke penjara. Segila, berani cari masalah sama gue. Aslinya, kalau apa? Lihat, Anda kan sudah tahu semua soal ini. Harusnya juga paham banget. Hubunganku sama wanita ini, dia itu memang aku dan Suelian yang jebak penjara. Sekarang keluar juga cuma jadi musuh doang. Apapun yang dia lakukan, pasti nggak ada sangkut paut sama aku. Menarik banget. Benar-benar lucu. Pak Zhou, kamu benar-benar nggak punya malu sama sekali. Demi nyawamu sendiri. Berani banget ngomong sejelas itu di depan istrimu. Aku harus bilang,
aku agak kagum sama kamu. Tapi, aku lihat kayaknya istrimu masih belum tahu soal ini. Dia peduli kamu. Itu karena dia bodoh, toh aku juga nggak butuh dia buat peduliin aku. Li Shao, ampuni aku ya, soal mereka berdua sama laki-laki liar itu. Kamu mau menghukum gimana pun, sampai mati juga nggak masalah. Zhao Xumin, jadi kejadian dulu itu rencanamu sama Su Suelian? Liu Yufeng, kenapa kamu teriak-teriak? Xumin kita itu orangnya cakep dan berbakat. Kamu itu cuma perempuan tua. Menurutmu cocok sama Xumin? Xumin dan Alian saling mencintai. Kamu halangi mereka. Mengirimmu ke penjara memang pantas. Kenapa kamu ribut di sini? Ibu, kok ngomong gitu? Jangan panggil aku ibu. Aku nggak mau punya menantu kayak kamu. Dulu waktu kamu jalankan koperasi, kamu kan kaya banget. Aku minta ratusan juta jalan-jalan. Kamu cari alasan. Kamu nggak anggap aku mertua. Itu dana koperasi. Lagi pula kamu itu jalan-jalan apa sih? Kamu bawa uang buat judi. Berapa kali aku nutupin utangmu? Nggak ratusan juta, puluhan juta juga ada. Kok bisa gitu sih kamu? Sudah, Liu Yufeng, sekarang kamu narapidana kerja paksa. Masih berani teriak-teriak. Sekarang malah berani lawan Li Shao. Minta maaf sama Li Shao. Atau serahin anak cewek lu itu terus pergi. Jangan nyusahin gue. Sialan. Lihat tingkah keluarga kalian. Hampir aja ganggu urusan penting gue. Udah diam semua. Dasar wanita bodoh. Cepat serahin anakmu. Karena anakmu masih ada gunanya buat gue. Hari ini gue gak mau ribut sama kalian dulu. Ibu, aku nggak mau pergi sama dia. Aku nggak akan kasih batangan emas yang ibu tinggalkan buat aku ke dia. Apa? Apa? Zhao Xumin, ada apa? Dengan Gogo. Bukan. Urusanmu. Liu Yufeng, serahkan putrimu. Kamu. Anakku, hari ini nggak ada yang bisa keluar dari sini. Semua harus menanggung akibat perbuatan kalian. Sudah diajak baik-baik, malah pilih cara kasar. Kamu pikir bisa berkelahi? Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ambil senjata yang ada di sekitar kita, biar dia benar-benar paham dan tidak lagi salah sangka siapa yang berwenang dan menjadi bos di lingkungan ini, sehingga dia tidak akan pernah lagi mencoba menantang atau mengabaikan wewenang yang ada. Ini di negeri, kalian berani bawa senjata? Tak tahu itu hukuman mati? Hukuman mati di Jiangcheng, keluarga Li raja dan hukum. Bawa senjata, biasa, bahkan aku bunuh kalian. Gak ada yang menuntutku. Masuk penjara, tetap percaya diri. Mau mati masih keras kepala. Sekarang, sujud di depan gue. Mungkin gue masih bisa kasih kamu kesempatan hidup. Kalau enggak, tunggu perintah dari gue. Kepalamu bakal hancur berantakan. Bunuh gue. Kalau berani. Dasar wanita bodoh. Sudah menyinggung gue dan keluarga Li. Kamu pikir bisa mati semudah itu? Tenang saja. Meski kamu agak tua, masih ada daya tariknya. Nanti, setelah urusan selesai, gue suruh anak buah gue bikin kamu senang. Keluarga Li, mulai besok, keluarga Li bakal lenyap dari Kabupaten Jiangcheng. Semua anggota keluarga Li juga akan hilang dari Jiangcheng. Benar-benar harus lihat peti dulu baru nangis. Patahkan kakinya, biar dia nggak sombong lagi. Ngelihat apa? Apa yang kamu lihat di sini? Jangan hanya diam-diam melihat saja, tanpa berkata apa-apa. Katakanlah dengan jelas apa yang sedang kamu perhatikan di sekitar ini. Pukul sampai mati dia. Apa ini? Dari mana? Katanya ular. Ular. Ular datang. Anda dan Nona masuk mobil dulu. Saya urus ini. Terima kasih niat baik Anda, tapi saya ingin jelas masalah itu. Su Suelian menjebak saya. Ya sudahlah. Kami cuma sahabat perempuan, tapi Xin Jiao itu suami sah saya. Bagaimana bisa dia menyakiti saya seperti ini? Bahkan memperlakukan putri kita seperti itu. Saya paham perasaan Anda, Julio, itu manusiawi. Tapi demi keamanan,
Tunggu saya bereskan mereka dulu baru Anda tanya. Biar nggak ada kejadian tak terduga. Pak Liu, maaf merepotkan Anda lagi. Tidak perlu begitu. Sebenarnya saya juga penasaran. Seburuk apa karakter seseorang sampai tega seperti itu pada istri dan anak kandungnya sendiri. Bahkan ular-ular ini semua tahu membalas budi pada Raja Ular. Sedangkan Zhao Shumin ini bahkan lebih rendah dari binatang tanpa otak seperti ular dan serangga. Julio, silakan ajukan pertanyaan Anda sekarang. Baik. Berani padaku. Kalian akan hancur. Kalian tahu hubungan apa yang dimiliki Li Xiao? Li Xiao bukan cuma pewaris Yu Tianjianjiu. Dia dilindungi He Shui Security Group. Hari ini kalian meremehkan Li Xiao. Kalian pasti harus bayar mahal. Takut kan? Mungkin kalian tidak takut pada ayah saya. Tapi He Shui Group itu perusahaan internasional besar. Pimpinan He Shui Company, Yan Sanbiao. Itu saudara saya, manajer area di atas Boji. Bahkan bos besar yang mendukung bisnis saya. Apa yang kalian lakukan hari ini? Kalau Biao Ge dan bos besar tahu, kalian bisa mati 100 kali. Silakan. Saya akan segera pergi ke sana. Kamu nggak percaya? Omongan Li Xiao nggak salah. Kamu berani nggak? Kasih telepon. Panggil Biao Ge. Pengen lihat kamu masih bisa sombong nggak setelah itu. Ibu Liu, menurut Anda gimana? Bapak Liu, biarin aja mereka panggil orangnya. Kita lihat seberapa hebat sih berani nindas orang melawan hukum. Kiam Piha. Kamu setuju juga? Benar-benar wanita bodoh. Siapa yang nggak tahu aturan sih? Gua masalah. Kerjaan hampir hilang. Nunggu bos bantu. Siapa berani ganggu urusan bos? Siapa? Gak tahu diri. Oke. Kerjaanmu terancam. Jangan tanya yang nggak perlu. Gua langsung bawa orang ke sana. Tunggu aja. Li Xiao bilang apa? Tentu saja. Beres. Kalian berdua tunggu saja. Ya, Abang Biao sebentar sampai. Nanti lihat siapa sombong. Abang Biao. Aku tunggu dia datang. Kamu gak takut sama grup He Shui? Brody, jangan sampai dia menakutimu. Orang seperti dia, mungkin istilah grup internasional aja nggak ngerti. Mungkin belum dengar grup He Shui. Bodoh, takut. Tunggu aja Bang Biao datang bawa orang. Biar dia tahu kekuatan grup besar itu gimana. Sadar, salah. Kamu siap-siap aja mati. Abang Biao datang secepat ini. Lihat sendiri kan? Inilah efisiensi grup He Shui. Habislah kalian. Ular Tuan, Anda datang. Gugu, jangan takut. Mereka teman Mama. Apa sih? Ini monster gila. Kamu, ular yang menghalangi jalan 10 tahun lalu. Lao Zhao, kamu kenal dua monster ini? Ular detik dikendalikan mereka. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Waktunya tiba. Zhao Shumin, 10 tahun lalu aku bantu ular suci. Jadi hari ini, ular suci bantu. Undang Pak Liu dan ular turun tangan. Menolong aku dan Gugu. Kamu dan Su Suelian, 10 tahun lalu khianati keluarga. Berbuat jahat, dapat balasan. Kalau sekarang pun kamu belum sadar, yang menunggu cuma nasib yang lebih tragis. Jadi gara-gara dulu tolong ular, bisa dapat bantuan orang sakti. Ya, saya kira kalian punya latar belakang hebat. Kamu pikir ini zaman apa? Masih pakai cara begini? Sekuat apapun orang, tetap kalah sama perusahaan besar dan konglomerat. Jadi, itu sebabnya. Makanya saya heran kenapa orang liar nggak takut nama grup He Shui. Rupanya karena merasa bisa mengendalikan ular, jadi terlalu percaya diri. Kalau ini terjadi di abad lalu, aku nggak bakal ngomong lagi. Dulu sih, keahlian aneh kayak gini memang bisa dipakai. Tapi sekarang, banyak ular pun nggak ada gunanya. Begitu senjata modern dipakai, semuanya habis ditembak. Tanpa tembak pun, tinggal pakai obat pengusir ular. Ada berapa ekor ular yang berani mendekat? Kalian memang ada benarnya. Tapi siapa bilang ngurus orang kayak kalian?
harus pakai tuan ular turun tangan. Maksudnya apa? Siapa berani nganiaya Adili? Gak mau hidup lagi? Siapa berani ngelawan Ayah Li? Mau mati ya? Kakak sepupu, akhirnya kamu datang. Tolong aku. Suelia, kamu juga datang. Tolongin aku. Siapa berani? Jangan. Bang Biao. Bang Biao, cuma 2 ular besar. Kamu bawa banyak orang. Tinggal atasi aja. Gak usah panik. Bang Biao, Suelian, ular ini dikendalikan sama pria liar itu. Kalian tangkap dia. Mungkin kita nggak perlu lawan ular aneh itu. Benar. Orang liar itu berani banget. Bisa-bisanya meremehkan grup Hei Shui. Dengar Bang Biao mau kesini. Nggak takut. Dia bilang mau lihat seberapa hebat kamu. Orang kayak gitu, Bang Biao harus kasih pelajaran biar dia tahu rasa. Bang Biao, aku nggak takut ular. Dia pakai ular ganggu Li Xiao. Biar aku ajarin dia. Dia nggak bakal kena. Hei, bocah, cepat kesini. Pergi sana. Kamu berani memaki Tuan Leo. Kamu mau bikin aku mati. Maaf Pak Leo. Maaf. Saya nggak tahu itu Anda. Kalau tahu Anda di sini, saya nggak bawa orang. Kakak, tunggu sebentar. Kamu mau ngapain dengan tindakanmu ini? Kamu tutup mulut, sialan! Li Hongwei, aku udah jaga kamu, tapi kamu malah ngerugiin aku. Kalau hari ini aku kenapa-kenapa, pasti ku bikin kamu habis. Papamu Li Yuxian datang pun gak ngaruh. Romeo, kamu gimana? Halio, saya nggak datang buat bantu mereka. Saya cuma lewat. Sekalian lihat Yufeng. Saya mau minta maaf dengan baik. Masalah di sini nggak ada urusan sama saya. Kakak sepupu, ada apa ini? Lalu Suelia, maksud kamu minta maaf ke Yufeng apa sih? Zhou Xiumin, kamu manggil siapa Suelian? Saya ada hubungan apa sama kamu? Suelian, kamu ngomong apa sih? Dulu aku sendiri yang bantu kamu masuk operasi. Kok sekarang bisa gitu ngomongnya? Kamu juga tutup mulut. Ngomong lagi. Jangan salahin aku kalau aku hajar kamu. Yufeng, maafin aku ya. Aku benar-benar gak mau nyakitin kamu lagi. Aku udah sadar salahku. Tolong bilang ke Pak Liu. Kasihin aku. Tolong banget. Suelia. Kalau bukan karena Zhou Xiumin buka mulut, aku sama sekali nggak tahu. Sahabatku bekerja sama suamiku, menjebak aku. Aku ingat 10 tahun lalu memang aku serahkan kekuasaan padamu. Tapi aku juga tunjuk pengawas khusus buat jaga semuanya. Kenapa tetap bisa ada kejadian buah beracun semudah itu? Ada orang dalam yang membantu? Hayat pihak! Yufeng! Kakak Yufeng! Jangan salahin aku dong! Ini semua salah Zhou Xiumin. Iya, salah dia. Dia yang ancam aku. Semuanya ide dia. Aku cuma iri sama kamu. Cuma pengen sedikit uang. Semua ini memang rencana jahat dia. Suelian, kenapa bilain cewek bodoh ini? Bisa. Abang Biao manggil kamu Direktur Liu. Jangan-jangan kamu keluarga Liu? Iya, Bia. Baru sadar sekarang. Dasar pecundang. Enggak mungkin. Keluarga Liu itu pemimpin di balik Blackwater Group. Mana mungkin kepala keluarga Liu datang ke desa terpencil begini? Li Xiao? Maksud Anda apa? Apa maksudnya di balik Blackwater Group? Zhou Xiumin! Gara-gara kamu aku jadi korban! Siapa tahu, Arza? Bukan cuma anakmu yang aku pukul, kamu juga bakal kena. Keluarga kalian bikin aku sengsara. Kalian tahu keluarga Liu? Blackwater Group di belakang Biaoge itu cuma salah satu usaha milik Liu. Kalian menyinggung orang penting tapi nggak bilang ke aku. Aku pengen habisi kalian. Mungkin dia cuma pengamen ular dari desa. Mana mungkin punya identitas hebat. Dan si perempuan muka kuning ini, Pendatang miskin dari desa Fengshan. mana mungkin dia bisa kenalan sama orang seberharga itu? Ya, nggak mungkin. Liu Yufeng itu perempuan desa biasa. Bahkan bekas narapidana. Mana mungkin ketemu orang penting begini? Masih ngoceh, masih berani ngomong di depan gua. Takut mati telat, nggak sempat reinkarnasi.
Bodoh, Bang Biao. Udah gitu, gue juga udah bilang, masih nggak mungkin. Otak kalian cuma diisi 4 kata itu ya? Pak Liu, Kak Liu, aku salah. Aku pantas mati. Aku bukan manusia. Tolong, karena aku belum salah. Anggap aku kentut. Lepasin aja. Bu Liu, sekarang semuanya di sini tergantung Anda. Waktu kamu rebutan mainan sama Guogo tadi, kan kamu sangat sombong dan berani ngelawan Kamu bilang aku bodoh. Kan sombong. Kamu suruh anak buahmu todong Pak Liu, kan percaya diri banget. Kenapa sekarang malah ngomong begini? Kamu, sekarang aku nggak suka. Aku lebih suka sikapmu yang tadi. Bu Liu, semua salah dia. Dia yang bohongin aku buat kesini. Aku belum melakukan apa-apa. Biar ibu aja ngurusin dia. Kalau nggak bisa, aku aja yang patahin kakinya. Biar ibu puas. Iya, Zhao Shumen. Semua ini gara-gara dia. Hari ini juga pasti ulah dia. Yu Fengji, bunuh aja dia. Cukup bunuh dia. Minggir. Yu Feng, kamu beneran gak mau lepasin aku? Kamu pikir latar belakangku cuma Biaongge? Ku pasti tahu ya. Aku juga kenal bos dari grup besar Dongyang. Itu orang asing. Kamu nggak takut? Sesuai Lian, kamu nggak bisa diselamatkan. Gabung grup keuangan Jepang. Kok bisa ngomong gitu? Bu Liu, di sini terlalu berisik. Saya rasa Anda juga pasti kesal. Bagaimana kalau biar saya saja yang urus? Kalau begitu saya merepotkan Pak Liu saja. Saya memang sudah nggak punya hati buat ngomong sama mereka lagi. Kirim satu tim ke desa Fenshan, Kabupaten Jiangzheng. Bawa mereka ke pengadilan. Bu Liu, beneran nggak ada kesempatan sama sekali? Kesempatan sudah diberikan. Kalau tidak, setelah resort selesai, kalian masih bisa keliling luar. Datang sini. Ulah, kalau saja kalian mau jadi manusia, semua ini nggak bakal terjadi. Direktur Liu, kamu lagi maksa aku. Tuan Ular. Benar-benar keras kepala. Cepat lari. Keluarga Liu punya kekuatan di seluruh negeri. Kalau nggak kabur, kita semua masuk penjara. Lama. Lari, cepat. Rakyat biasa, tangkap Xiao Guogu, tangkap dia. Kita bisa selamat, ah. Kamu mati. Jangan lari dong. Bu Liu, Zhao-Mis lebih penting. Sesuai Lian kalau sendiri nggak bakal bisa kabur. Nggak perlu dikejar. Baik. Tenang saja, Bu Liu. Nanti orang-orang keluarga Liu datang. Sebentar lagi bisa tangkap dia. Dia pasti akan dihukum berat sesuai hukum. Saya tahu Anda punya kemampuan itu. Cuma Susui Lian itu wanita licik banget. Saya takut dia kabur dan bikin masalah lagi. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Memang wanita sejahat dia. Demi diri sendiri, apa saja bisa dilakukannya. Kita sudah di posisi tinggi. Kalau kurang hati-hati, mungkin masih bisa kena masalah juga. Aku memang khawatir soal ini. Sudah ada persiapan mental seperti ini. Tangkap dia. Bisa kita serahkan pada profesional. Meski Blackwater Group di bawah Liu punya masalah di Jiangzheng, kita juga bisa minta bantuan pihak berwenang. Sementara ini, Nyonya Liu hanya perlu istirahat dengan baik di bawah perlindungan kami. Lagi pula, ada juga perlindungan dari Tuan Ular. Pasti nggak akan ada masalah lagi. Kalau begitu, tolong urus semua ini ya. Begitu orang kami datang, semua akan segera selesai. Mereka akan menerima hukuman-hukum yang berat. Liu Yufeng yang sudah mati. Keluarga Liu sialan. Ular terkutuk. Aku pasti akan membuat kalian membayar mahal. Tuan Yamamoto, dulu Anda mau investasi di desa Fengshan. Apa karena cari jenis ular tertentu? Siapa di sana?
Bagaimana kamu tahu? Apalagi yang kamu mau? Aku tahu persis di mana ular yang kamu cari berada. Dan aku bisa memberitahumu lokasinya dengan jelas. Tidak diduga, keluarga Zhao Tua tampak sopan di luar. Dia berkumpul dengan kekuatan jahat. Jual putrinya, bukan manusia. Apa ini? Aku dengar 10 tahun lalu ternyata Jumin lakukan bersama wanita luar. Lebih Chun Ximei dari Chun Ximei. Yu Feng dulu baik mereka menanggung jawab koperasi sebesar itu. Bisa luangin waktu keluarga menantu baik, keluarga Zhou bisa melakukannya. Faktanya, Yu Feng dulu sangat baik kepada kami. Setelah buka koperasi, tak lupa urus tetangga. Koperasi dikendalikan Su. Desa tidak dapat keuntungan sama sekali. Kita seharusnya sudah tahu sejak lama bahwa Yu Feng dijebak. Setelah Liu, Zhao Xumin, dan lainnya ditangkap, mereka dipenjara. Li Hongwei dan Tian San Biao terlibat kejahatan berat, kacang tak terhindari sisa seksualnya. Diperkirakan tidak perlu beberapa hari untuk ditangkap. Debu telah mengentak. Apa rencanamu ke depan? Sekarang, aku juga nggak ingin berinteraksi dengan orang. Lebih baik tetap di desa Fangshan. Penduduk desa tahu kebenaran. Semua kenal, jadi mudah berteman nanti. Paling penting tuh Guo. Selama bertahan-tahan, dia ditindas oleh Zhou Shuming dan ibunya. Jadi dia punya trauma. Dia memang butuh pemulihan di tempat ini. Kalau tidak, nanti lihat tempat familiar. Takutnya trauma itu masih ada. Benar juga. Trauma masa remaja. Hadapi dan selesaikan, baru hilang. Nggak bisa lari. Tuan Liu, sepertinya Anda paham banget soal ini. Keadaanku dulu nggak jauh beda dengan Nona Zhao. Kalau bukan karena Snake Lord menolongku, aku nggak akan jadi seperti sekarang. Tuan Liu, Anda bisa ceritakan tentang Snake Lord dan yang lainnya? Aku tahu Ling Xing mereka kuat, tapi sulit bayangkan keluarga besar Liu. Ternyata bisa juga tunduk pada mereka. Ceritanya panjang kalau mau dibahas. Melihat jejaknya, sepertinya masih di sekitar sini. Cuma semalam, dia nggak bisa kabur jauh. Liu Yufeng, aku sudah begini. Tapi kamu masih saja nggak mau melepaskanku. Jangan kasih aku kesempatan. Kalau ada aku bakal habisi kamu. Ular Liu Yufeng. Oh, tidak. Bergantung pada Dimension. Lepaskan dia. Wah, ada ular besar lagi. Apakah dunia ini benar-benar punya monster? Bukan mutasi? Meski aku ingin Izanagi jadi dewa dan roh yang sejati, sayangnya, sementara ini dia masih cuma mutasi gen saja. Tapi, kalau bisa menangkap induk gen itu, biar Dimension milikku menelan dan menyatu, mendapat gen keabadian. Meskipun ada 100 roh dalam legenda, di depan Ipelda tetap saja makhluk biasa. Tuan Yamamoto, Anda... Kamu mau tanya, kenapa aku bicara sejelas ini? Dengan otakmu, aku nggak perlu tipu-tipu. Katakan, di mana gen induk tikus? Tuan Yamamoto, tolong selamatkan aku keluar dulu. Antarkan aku ke Dongyang. Nanti aku kasih tahu di mana barang yang kamu cari. Mau nego sama aku? Aku harus pastikan keselamatanku dulu. Kalau enggak, kenapa harus aku? iPhone Dimension Jiao, ajarin dia gimana jadi anjing yang benar. Sekarang, kasih tahu apa yang kamu tahu. Barang yang kamu cari ada di desa bawah. 70 tahun! 70 tahun sudah! Gen leluhur yang hilang 70 tahun, akhirnya
Akhirnya, aku temukan! 70 tahun. Apakah Tuan Ular sudah hidup selama 70 tahun? Benar. Jangan pikir Tuan Ular itu biasa saja. Sebenarnya, dia adalah ular langka yang sudah hidup lebih dari 70 tahun. Lebih dari 70 tahun lalu. Seperti yang tadi Anda bilang. Tuan Liu, Tuan Ular, katanya lahir dari teknologi mutasi. Apakah waktu itu sudah ada teknologi ini? Tentu saja belum ada bioteknologi seperti itu saat itu. Semuanya terjadi secara alami. Lebih dari 70 tahun lalu, saat kekacauan besar di negeri ini, orang Jepang menyerbu. Mereka mendirikan banyak laboratorium di seluruh negeri. Di dekat desa Fengshan, ada satu pusat riset hewan muta. Tuan Ular kabur dari pusat riset itu. Orang Jepang? Kejahatan orang Jepang di masa lalu, Anda pasti tahu. Pulio, pusat riset hewan mutan itu, adalah lembaga yang didirikan orang Jepang untuk mencelakai rakyat negeri kita. Orang Jepang memang niatnya ingin menghancurkan kita. Mereka ingin penelitian hewan liar dan ular di pegunungan untuk menciptakan virus gen untuk melawan rakyat kita. Tapi malah menciptakan ular mutasi tak sengaja. Ular ini punya gen panjang umur, kecerdasannya tinggi, bahkan setara manusia. Setelah orang Jepang menemukan ular ini, mereka mulai meneliti tentang hidup abadi. Hidup abadi? Benar, hidup abadi. Dan Snake Lord adalah satu-satunya induk genetika ular mutasi itu. Tapi mereka tidak mendapat hasil apapun dari penelitian itu. Sebaliknya, Snake Lord berhasil kabur dari lab. Kecerdasan Snake Lord luar biasa. Setelah lolos, dia berkelana di Jiuzhou, simpan warga Jiuzhou dari Jepang. Di antaranya nenek moyang keluarga Liu, juga para ahli dari banyak keluarga besar. Oh, jadi begitu. Makanya keluarga Liu begitu besar. Bahkan menganggap Snake Lord seperti sosok dewa. Meskipun Snake Lord tidak punya jasa mendirikan leluhur Liu, tapi sudah menyelamatkan banyak warga Jiuzhou. Hanya berkat itu saja, keluarga Liu sudah cukup untuk menganggap Snake Lord sebagai orang terhormat. Tapi kalau begitu, kenapa Snake Lord mengalami bahaya di jalan gunung 10 tahun lalu? Tuan Liu, kenapa kamu bilang itu Snake Lord lagi? Membantu Anda sampai ke posisi sekarang. Kecelakaan. 10 tahun lalu, Tuan Ular kembali ke desa Fengshan untuk mengenang tempat lama. Tak disangka dia menemukan keturunannya di pegunungan dekat desa Fengshan, yaitu Shao Jun. Meski Shao Jun mewarisi gen Tuan Ular, cukup cerdas, tapi fisik tak sekuat Tuan Ular. Terkena longsor dan terluka parah. Tuan Ular baru selesai ganti kulit. Dalam kondisi lemah, dia terpaksa meminta bantuan orang yang lewat. Untung bertemu Nyonya Liu. Tuan Ular dan Xiao Jun celaka 10 tahun lalu. Jadi bisa dibilang Nyonya Liu bukan hanya penolong Tuan Ular, tapi juga penolong semua yang pernah dibantu Tuan Ular. Aku cuma bantu sedikit. Waktu itu masih ada niat pribadi. Kupikir punya uang di kampung. Aku cuma balas warga desa. Tidak terpikir sejauh itu. Orang bijak lihat perbuatan, bukan niat. Nyonya Liu ingin membalas alam, bermaksud baik. Jangan malu, Bapak. Soal urusan antara saya dan Tuan Ular tidak rumit. Dulu saya kurang dihargai di keluarga, pernah mengalami sedikit kesulitan. Dengan pengakuan Tuan Ular, keluarga terima saya. Dan saya punya semuanya, seperti sekarang. Itu semua kisah lama. Sekarang, kekuatan negara Jiuzhou sudah besar. Orang timur sekeras pun, mereka tidak berani berbuat jahat di Jiuzhou lagi. Tak perlu repot. Guru bilang, Zhao Shumin dan anaknya memelihara 2 ular besar di rumah. Mereka mau ambil feng shui bagus desa Fengshan. Adik Yufeng dulu menemukan hal ini. Tidak setuju. Ibu dan anak bersama keluarga Su masukkannya ke penjara. Zaman sekarang mana masih ada ular? Meski bukan, ular itu tetap berbahaya. Yufeng tahu nggak ada ular di rumahnya? Jangan sampai kena ular. Yufeng orang baik, kita nggak bisa diam. Yufeng, kamu di rumah nggak? Cepat keluar dari rumahmu sekarang, karena ada bahaya yang mengancam di sekitar rumahmu. Segera keluar sebelum terlambat. Yufeng, ayo keluar. Tuan Yamamoto, benar-benar bisa begitu? Di samping Liu Yufeng, juga ada pemimpin keluarga Liu. Banyak orang keamanan Blackwater melindungi, mengandalkan warga ini. Sebagai seorang pembalas dendam, bahkan musuhmu sendiri pun tidak kamu kenal. Nasibmu sekarang ini sama sekali bukan tanpa alasan. Memang benar-benar bodoh. Tidak terima.
Di Jiuzhou kalian ada pepatah, Junji menipu dengan kejujuran, Liu Yufeng terkenal kebaikan. Keluarga Liu justru terkenal patuh hukum dan suka berbuat baik. Menghadapi orang jahat saja, mereka harus bertindak sesuai hukum. Apalagi warga desa. Maksud Anda, kalau aku turun tangan bersama Ichichui Daimyojin, meski bisa lawan gen asli itu, dan tidak takut dikeroyok ulang, tetap saja tak mungkin melawan keluarga Liu di wilayah Jiuzhou. Tapi kalau warga desa yang bertindak, keadaannya beda. Kekuatan keluarga Liu seberapapun, asal tak mau berbuat jahat, tak bisa apa-apa pada warga desa ini. Hanya bisa melihat warga desa memburu gen asli itu. Pak Yamamoto memang punya rencana jitu. Dengan begitu, 2 ular besar itu pasti mati. Begitu sumber gen mati, menurut penyelidikan saya, keluarga Liu sangat menganggap penting si tuan ular mereka itu. Kekacauan pasti terjadi. Mereka nggak sempat urus keluarga Liu Yufeng. Nanti, aku juga akan suruh perusahaanku dari Jepang mendekati bisnis keluarga Liu. Jadi kamu bisa balas dendam sekarang. Paman, Bibi, kalian lagi ngapain? Zhao Shuming dan ibunya sudah masuk penjara. Kalau mereka masih punya utang ke kalian, aku ambil koperasi kembali. Aku bisa bantu ganti rugi sesuai kondisi. Nggak perlu segitunya. Yufeng, kamu anggap kami orang apa? Iya, kamu udah susah banget. Mana mungkin kita minta ganti rugi sekarang? Yufeng, kami kesini buat bantu kamu. Keluarga Zhou Shuming pelihara 2 ular besar di rumah. Memang dipakai buat serap feng shui desa kita. Semuanya udah tahu soal itu. Buruan keluar. Biarin kami masuk. Kami bantu kamu bunuh ular itu. Pasti ada seseorang yang tayang-tayang berbuat jahat. Yufeng, cepat sini. Kamu mungkin belum tahu, ular itu bersembunyi di rumah keluarga Zhao. Jangan sampai kena celaka. Kepala desa, apa ada orang yang bicara sesuatu sama kalian? Mana ada yang namanya feng shui di dunia ini? Di keluarga Zhao, nggak ada ular besar. Kalau ada, kita satu desa. Pasti saling lihat tiap hari. Kalau memang ada, masa bisa nggak pernah lihat? Yufeng, aku tahu kamu orang baik. Jangan biarkan Zhou Shuming dan ibunya masuk penjara. Dapat nama buruk pelihara ular jahat. Takut nama buruk Zhao nyeret gua. Tenang aja. Kami tahu kamu orang baik. Gara-gara ular itu, kami nggak bakal bilang keluarga Zhao jahat. Takut kamu bahaya. Iya, benar. Yufeng, dengarkan. Kamu udah disakiti keluarga Zhao begitu parah. Jangan bela mereka lagi. Orang baik sering dimanfaatkan. Kamu malah rugi sendiri. Liu, mungkin Suselian? Cuma semalam, mana sempat dia lakukan semua itu. Dia juga bukan bos koperasi lagi, nggak punya bawahan. Lagi pula, orang desa pasti kenal dia. Memukul dia. Jadi ini memang aneh. Kayak ada yang sengaja mau lawan Tuan Ular. Ini sebenarnya nggak ribet. Warga desa memang mudah terprovokasi. Tapi kalau pejabat turun tangan, mereka biasanya langsung percaya. Soal Tuan Ular, di depan umum, pihak resmi nggak bisa bicara. Tapi beberapa mantan tentara pernah diselamatkan Tuan Ular waktu dulu. Tinggal hubungi mereka. Masalah ini pasti beres. Penting kan warga desa. Soalnya, Tuan Ular tidak mau lawan manusia. Bisa bahaya. Liu hubungi orang-orang itu. Warga desa biar saya tangani. Kalau ada kejadian, sebelum saya kenapa-kenapa, saya nggak bakal biarkan Tuan Ular atau yang lain celaka. Warga desa! Saya nggak tahu kalian dengar kabar dari mana. Tapi siapa saya? Liu Yufeng, harusnya sekarang kalian semua sudah jelas. Kalau keluarga Zhao Shuming memang pelihara ular besar yang merugikan desa, apakah saya bakal nutupi? Jangan sampai jadi korban provokasi, buang-buang waktu, malah ribut sendiri. Yufeng benar, dia orang baik. Kalau soal ular besar memang benar. Mana mungkin dia melarang kita masuk dan memeriksa? Yufeng, kami tahu kamu cuma takut membeng-beng waktu semua orang. Biarkan kami masuk cek. Nanti, ada ular atau tidak, semua bisa tenang pergi. Warga juga cuma khawatir sama keselamatanmu. Nggak ada niat buruk kok. Yang Dapeng benar. Warga desa khawatir kamu dalam bahaya. Izinkan kami masuk untuk memeriksa dan membantu mencari tahu. Jadi, semua orang bisa tenang. Paman Liu, tidak bakal terjadi apa-apa kan? Gua tenang.
Wadika tua lindungi ibumu. Aku juga sudah mengundang beberapa kakek ke sini. Setelah mereka datang, masalah akan selesai. Tidak bakal ada masalah kok. Warga desa. Tim pemeriksa resmi baru menangkap Zhao Shuming dan yang lain dari rumah. Kalau benar ada ular besar, masa tim pemeriksa nggak tahu? Kalian meskipun tidak percaya Liu Yufeng, harus percaya pemerintah dong. Lagi pula di sini banyak orang dari perusahaan keamanan. Kalaupun ada ular, aku pasti aman kok. Kemarin malam, aku juga lihat banyak ular di desa. Ibu dan anak Zhao Shuming memelihara ular di rumah selama itu. Pasti ada gudang bawah tanah buat sembunyikan ular. Tim pemeriksa juga nggak tahu soal ular. Pasti mereka nggak periksa detail. Orang keamanan cuma beberapa. Bisa diandalkan? Benar. Tadi malam aku juga lihat ada beberapa ular. Malam-malam hampir saja ketakutan. Iya, kenapa bisa ada ular di desa ini? Aku juga dengar suara tadi. Aku juga. Suara itu cukup besar. Aku kira cuaca mau berubah drastis. Makanya ular dan serangga keluar. Orang Juzhou memang seperti itu. Asal diberi sedikit keuntungan, mereka bisa mengkhianati sesama. Coba lihat bagaimana Liu Yufeng akan menghadapi ini. Dan para warga desa ini, mereka datang membantu demi kebaikannya. Meski dia didukung keluarga Liu, masa keluarga Liu bisa menekan rakyat? Lihat ekspresi wajahmu yang tampak ceria dan penuh harapan. Sepertinya kamu memang sangat berharap bahwa hal tersebut benar-benar. Pak Yamamoto, Anda salah paham. Urusan penting Anda. Lihat keributan Liu Yufeng. Apa yang kamu pikirkan? Saya sangat jelas. Tak usah sembunyi. Kamu cuma mau keluarga Liu mengirim orang menekan warga desa. Lalu kamu sebarkan lagi, biar pihak berwenang menyerang keluarga Liu. Kamu cuma ingin balas dendam. Betul-betul ide bodoh. Keluarga Liu itu apa sih? Yefu Daimyoku akan memakan gen pemimpin, lalu menyatu jadi gen kehidupan abadi. Aku akan membangun keluarga abadi. Keluarga Liu cuma tulang belulang saja. Kalau kamu punya sedikit otak, kamu pasti tahu membantu rencanaku itu solusi terbaik buat. Pak Yamamoto memang sangat cerdas. Saya yang kurang wawasan. Tenang saja, karena kamu sudah bantu aku temukan prototipe gen. Setelah semua selesai, aku akan ajak kamu pindah ke Jepang. Kasih kamu kesempatan jadi orang hebat. Terima kasih banyak, Pak Yamamoto. Saya sangat... Kalian nggak boleh masuk. Kalian nggak boleh masuk. Yufeng, maksudmu apa? Kita semua ingin yang terbaik buatmu. Kok kamu nggak rela? Iya, Yufeng. Ini aneh banget sih. Yufeng, jangan-jangan kamu udah tahu soal ular itu dan mau pelihara sendiri? Masa sih? Tahu, orang belum tentu tahu hati. Dulu banyak yang dagang. Kenapa cuma Yufeng yang sukses dan jadi orang kaya? Siapa pelihara ular Zhao? Susah dibilang. Zhao Shuming dan ibunya mungkin jebak Yufeng ke penjara demi ambil ularnya. Yufeng, kasih kami masuk. Lihat sebentar aja. Kalau nggak mikirin diri sendiri, pikirin juga dong warga sini. Kalau ada ular di rumahmu, kamu nggak takut. Tapi kalau celakain warga gimana? Yufeng, minggir deh. Nanti kalau nggak sengaja ketabrak kamu gimana? Yufeng, ularnya beneran kamu pelihara. Baru keluar penjara, masih mau pelihara lagi? Dengar-dengar, kamu sudah ambil kembali saham di koperasi? Apa itu gara-gara kamu? Ambil kembali ular? Oh. Kamu yang bikin masalah. Yufeng, kamu ngomong apa sih? Warga khawatir ular besar di desa berbahaya. Datang, lihat, semua demi desa. Kok dibilang ada yang bikin masalah? Yufeng, kelewatan. Yufeng, minggir. Kalau enggak, kami enggak sopan. Kalian nggak boleh masuk. Dia nggak mau kita masuk. Pasti ada yang disembunyikan. Iya. Dia sama keluarga Zhao pelihara ular itu. Iya. Shenmei, ini efektif? Aku ingat ular hitam besar di belakang Liu Yufeng juga bisa mengendalikan banyak ular. Bodoh. Aku bukan mau gunakan ular berbisa lukai orang. Aku hanya buat warga desa melihat kemunculan ular saja. Kak Shenmei, rencanamu bagus. Banyak ular muncul. Menurutmu,
Masih ada yang percaya Liu Yufeng? Dengan begitu, Liu Yufeng gak bisa membela diri lagi. Yufeng, apa benar seperti dugaan semua orang? Kamu sendiri yang pelihara ular berbahaya. Pak Kepala Desa, kenapa kalian tidak percaya aku? Aku, Liu Yufeng, tumbuh di desa ini sejak kecil. Semua orang pasti tahu aku orang seperti apa, kan? Itu saja sudah cukup. 10 tahun lalu, aku belum penjara. Koperasi berjalan. Apa aku nggak pernah bantu desa? Lihat sendiri, berapa orang yang bangun rumah? Siapa yang membantu kalau bukan aku, Liu Yufeng? Jangan dialihkan perhatian. Sekarang bukan ngomongin masa lalu, kan? Yang penting sekarang itu ular. Ular berbisa di desa mengancam nyawa semua, terutama anak-anak. Mereka suka main di rumput. Bagaimana kalau digigit ular? Siapa yang menyuruhmu menghasut semua orang datang? Apa Suswelian? Wanita itu baru kamu usir kemarin. Tim inspeksi nggak tangkap. Dia pengaruhi saya. Lagi pula dia udah kayak gitu. Masa masih bisa kasih saya keuntungan? Walaupun Liu yang kadang agak bandel, tapi dia nggak jahat. Yufeng, kamu nggak mau kerja sama ya? Sudahlah, tapi ngomongin Liu yang itu kamu salah. Yufei, kenapa kamu cegat kita? Nggak masuk akal. Kita cuma mau lihat-lihat. Kalau nggak ada ular, ya semua senang. Kalau ada ular, kita bisa atasi. Ini soal keselamatan desa. Kok kamu nggak paham? Ijini, soal ular, saya pasti kasih penjelasan ke semua. Tapi hari ini benar-benar nggak bisa. Kalian pulang dulu. Saya bisa kasih 100.000 ke setiap rumah di desa. Anggap saja ini kompensasi karena saya 10 tahun nggak di desa dan nggak bisa jaga kalian. Gimana? Aduh, ini sungguh sangat mengejutkan. Membuatku terkejut seketika. Dan tidak menyangka hal ini bisa... Di sini juga ada. Wah, banyak banget. Liu Yufeng, ternyata kamu benar-benar pelihara ular. Liu Yufeng, ini memang ulahmu ya? Wah, jahat. Punya ular sudah cukup. Demi keamanan desa suruh usir. Malah kamu bawa banyak ular berbisa serang kami. Kamu mau bunuh orang ya? Tangkap! Tangkap Liu Yufeng. Tangkap Liu Yufeng. Bunuh ular. Bunuh ular berbahaya itu. Warga desa, masuk cari ular berbahaya Liu Yufeng. Pasti raja ular. Di sini ada sangat banyak ular berbisa yang berkeliaran di sekitar area ini. Dan menurut pengalaman bertahan hidup kita selama ini, hanya dengan membunuh raja ular terlebih dahulu, secara tepat dan efektif, kita baru bisa secara menyeluruh mengusir semua ular berbisa yang ada di sekitar lingkungan ini. Sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan atau aktivitas kita dengan lebih aman dan... Tidak boleh masuk. Jangan masuk. Saya mohon kalian jangan masuk. Aku mohon, jangan seperti ini. Paman Liu, Zejun, Xiaojun, sembunyi. Walaupun ketahuan nanti, jangan melukai siapapun. Kalau tidak, masalah besar. Kalau tidak ada cara, saya bawa keamanan Heishui Group, biar mereka menahan sebagian orang. Kalian bisa pergi saat itu. Guo, tunggu di sini. Jangan bikin mamamu khawatir. Paman Liu, saya juga. Dengar kata-kata saya. Shijan, Xiaojan. Saya tidak menyangka masih ada yang mau memanfaatkan keadaan untuk melawan Anda, Shijun. Tidak menyiapkan pencegahan. Kelalaian ini. Maafkan saya, Shijun. Tenang saja. Saya tidak akan membiarkan Bu Liu terluka. Kalian ribut apa? Tim inspeksi masih ada di sekitar desa. Keributan di sini. Takut masuk penjara? Dia bos besar di perusahaan itu. Katanya dia punya koneksi dengan tim inspeksi. Jadi, kita masih mau ambil nggak? Takut dia apa? Bos, pesan apa? Ular beracun. Liu Yufeng udah hampir membahayakan seluruh desa. Kita semua bisa mati. Takut, bos. Tangkap bareng. Cari ular beracun. Iya. Cari ular beracun dulu. Kita tangkap bareng. Cari ular beracun dulu. Tangkap mereka. Bunuh ular. Sifat Liu Yufeng pasti nggak berhenti menghadang warga. Kalau warga desa udah marah, mereka nggak peduli siapa kamu. Mungkin dia mati di dalam tanpa aku turun tangan. Kamu terlalu mikir. Nangkap ular cuma nangkap ular. Aku nggak bakal bikin orang mati di sini. Ini Juzou. Aku orang asing. Kamu pikir, meskipun sembunyi baik, kalau ada pembunuhan, pihak resmi Juzou nggak nemuin aku. Sebelum rencana kekaisaran berhasil, aku nggak mau ada kejadian apapun.
bisa ganggu seluruh rencana. Hai MPH, ini yang bikin kalian kalah dari kami. Kami orang Dongyang demi tujuan besar. Selalu bisa tahan segala hal yang orang lain gak bisa tahan. Itulah keberanian yang harus dimiliki orang yang bisa jadi besar. Sudahlah, orang Jiuzhou bodoh kayak kamu gak ngerti semangat ini. Hampir selesai, Gen asli. Kontak warga desa. Sesuai gaya Gen asli, mereka pasti masuk hutan. Terjebak perangkapku dan icui daimyo dewa. Nanti, rencanaku yang besar pasti akan benar-benar mulai. Tangkap mereka! Jangan biarkan kabur! Tangkap mereka! Jangan kabur! Tangkap mereka! Tangkap mereka! Julio, nanti saya buka jalan. Anda pergi dulu. Tuan Ular dan Tuan Muda juga akan cari kesempatan buat pergi. Tenang saja, Tuan Ular dan Tuan Muda pergi. Kita alihkan perhatian warga. Gua aman. Mereka sedikit dan kita banyak, takut apa? Dengar perintahku. Semua tahan warga. Buka jalan. Ingat, jangan melukai siapapun. Ular besar banget! Ada ular besar! Ada! Bunuh ular! Bunuh ular! Bunuh ularnya! Baru tangkap Liu Yufeng! Bunuh! Gen asli! Beneran Gen asli! Ternyata ada dua! Hahaha! Berhasil! Meski nggak kena serangan warga, dia tetap masuk perangkapku! Gen keabadian, aku datang! Ular mana? Kok hilang? Dua ular sebesar itu bisa sembunyi di mana? Cari, sekitar. Bisa cari berbahaya kalau ketemu ular besar. Harus cari ular besar, nggak bisa dapat uang. Kamu ngomong apa? Maksudku, kalau ular besar nggak ketemu, desa ini tetap jadi masalah nantinya. Kita nanti bukan cuma soal uang, hidup aja bakal susah. Dayong, kamu ada yang disembunyiin dari kita. Kepala desa, mana mungkin saya begitu? Liu Yong, kamu orang Jiuzhou. Kau malah kerja sama orang Jepang buat merusak hewan pahlawan Jiuzhou kita. Kamu nggak pantas jadi orang Jiuzhou. Warga desa, saya tentara veteran zaman perang. Bisa dicek ke pemerintah. Saya bisa buktiin Liu Yong kerja sama orang Jepang. Saya juga bisa buktiin dua ular yang kalian kejar itu adalah hewan pahlawan yang berjasa buat rakyat Jiuzhou di masa perang. Dayong, kok kamu bisa berbuat begitu? Desa Fangshan adalah daerah bekas perang. Kakekmu pun tewas di tangan orang Jepang. Aku tega-teganya demi keuntungan sendiri bekerja sama dengan orang Jepang. Saudara sekalian, sekarang bukan waktunya mengadili penjahat dari Jiuzhou ini. Yang penting dia sudah ditangkap. Yang penting sekarang adalah menemukan binatang heroik itu. Kita nggak boleh membiarkan binatang yang berjasa bagi Jiuzhou. Hari ini celaka gara-gara kesalahan kita. Kena ular Jepang. Semua warga desa, orang Jepang yang dayam-dayam berbuat licik itu datang buat binatang heroik. Tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari tubuh binatang itu dan ingin memulai perang. Kita nggak boleh biarkan dia berhasil. Saudara sekalian, kita sampai salah dengar omongan si penjahat Liu Yang. Hampir jadi kaki tangan orang Jepang menebus dosa. Battle! Tangkap! Benar! Ya, tangkap! Tangkap dia! Ayo, cepatlah! Tangkap pencuri asing itu yang baru saja melarikan diri dari area...
penting lagi, Ichidai Daimyo. Segera turunkan kemampuanmu dan bunuh mereka semua tanpa ragu. Tuan, Liu Yufeng, nggak usah dipikirin. Ular tuan yang kamu maksud sebentar lagi bakal mati di mulut Dai Mingxuan. Gua ini Tuan Yamamoto sengaja bikin jebakan di sini, pakai obat pemikat ular. Obat pemikat ini dibuat khusus untuk ular tuanmu. Begitu dia menghirup obatnya, gen mutasinya bakal tertekan sementara. Dia kehilangan kekuatan. Yang sangat penting dan menarik, ingin berbagi denganmu. Mana mungkin dia sudah menyerap ramuan kelemahan, kok malah jadi kuat? Ini malah berevolusi. Tidak! Seharusnya nggak seperti ini! Dedekku! Tuan ular? Coba. Gerombolan ular pengacara Leo. Tuan ular. Mereka berdua melanggar banyak hukum. Dengan keputusan ini, salah satunya pasti dapat hukuman mati. Perbuatan baik, balasan baik. Jahat, balasan jahat. Bukan tak ada, waktunya belum tiba. Orang jahat pasti akan dihukum oleh hukum.